Halo Kak, suaraku masuk nggak Kak? Suaraku masuk? Suaraku masuk? Masuk nggak Kak? Masuk. Tapi di mana? Di rumah. Kamu suaramu masuk nggak? Tapi Suaramu masuk? Suara Suaraku masuk di kamu kan? Papi bisa denger nggak? Aku Bisa nggak kan? bisa denger Papi Ya ya. normal. Mm-mm. Bu Widya mau masuk nggak? Bu Widya nggak masuk. Halo. Iya, Bu Widya masuk nggak? Nah, udah. Bu Widya nggak masuk. Buit belum. Aku Mm. tuh kok nggak bisa ini ya, nggak bisa invite sebagai host. Oh emang Kenapa? suka gagal gitu sih. Cuma ini caranya untuk bisa jadi separuh-separuh tuh gimana ya? Itu host pi, itu Nggak sebagai kadang. host. Hah? Tapi nanti kalau host jadi itu apa? Kita nggak bisa berbagi komen. Oh gitu. Bisa nih. Eh, Tapi jadi aku yang gede, kamu yang kecil ya. Gimana nggak cara bisa nukernya? rata ya? Dulu aku bentar, gimana ya? Kok begini lagi? Sebel. Mungkin Tuh, mungkin kalau misalnya aku malah yang gede. nggak bisa ini ya, nggak bisa, nggak apa-apa sih pi. Janganlah. Hmm, coba Ya nggak apa-apa ya lah aku udah yang lagi, kecil. ya udah gini, ya Mm-mm, udahlah terserah. mm-mm. Oke. Gimana? Udah ada yang nanya-nanya belum? Enggak. Silakan nanya. Kalau mau itu aku lagi ini biar banyak yang Banyak nonton. juga yang join Iya, lewat-lewat aja. Soalnya lewat-lewat kita ya. live-nya tuh nggak nentu sih, Kak. Iya. Hmm. Ini apa nih? Orang yang pada scroll-scroll gitu ya. Itu semua orang tuh pada susah lo nyebutin namaku. Kok tumben aku nggak bisa bikin pertanyaan? Biasanya kan ada tuh tempat buat naruh pertanyaan. Oh iya Pi, aku mau cerita. Kemarin kan aku posting di akun TikTok yang Mia kan. Terus Mm-mm. aku dapat community guideline violation gitu. Terus aku Kok appeal, kenapa terus kok udah bisa? balik lagi orang aku nggak salah apa-apa, aneh banget. Oh, kenapa? Apa komennya yang ASMR ya? Nah, lo gini lagi. Ah, Yang ASMR bukan? Kemarin tuh agak aku ada bikin video tentang cinta ya. Terus udah gitu tuh ah, itu juga kena shadow ban gitu. Jadi shadow ban itu ternyata kan ada macamnya ya. Jadi ada yang kita selama 12 jam itu view-nya nol ya. Terus ada juga shadow ban yang ih, kita nggak dikasih view gitu. Jadi ini aku ada bikin video, itu view-nya tuh cuma 5 setelah hampir 24 jam gitu loh. Aku lihat kok nggak berkembang gitu sama. kan. Kan aku kan followernya kan udah 8 ribuan ya. Mm-mm. Terus akhirnya kan ternyata kayaknya itu masalahnya di background aku deh. Jadi backgroundku itu kelihatannya apa backgroundnya aku itu kayaknya gelap gitu. Terus akhirnya aku hapus, Kenapa? Backgroundnya kenapa? terlalu gelap gitu. Terus akhirnya aku Oh, hapus backgroundnya itu. Terus aku
aku update lagi dengan yang lebih bagus ya, dengan video, dengan background yang berbeda gitu kan. Terus aku upload lagi, ya nggak beberapa jam kemudian tuh bisa sampai 200 view gitu. Jadi seperti itu. Ada beberapa konten kreator sih punya pendapat berbeda-beda ya. Ada orang yang bilang ya udah Mm-mm. didiemin aja, nanti buat koleksi biar nanti tuh sering waktu itu view-nya akan jalan sendiri. Tapi kalau aku sih lebih suka aku hapus aja, terus aku bikin yang sama gitu. Kontennya, konsepnya Oh, sama, tapi background sama suaranya berbeda. Aku lebih suka seperti itu sih. Itu. daripada nunggu viral belakangan ya. Ya menurut aku, soalnya gini loh, kalau video TikTok kita tuh kan sebenarnya satu video itu mempengaruhi video yang lain ya. Jadi aku Mm-mm. sih punya teori seperti itu. Jadi harus mendingan kita hapus aja, terus di-upload ulang gitu dengan konten yang dengan konsep kontennya sama, tapi backgroundnya sama musiknya itu berubah gitu, dirubah Oh gitu. gitu. Enggak, Heeh. Pi. Kemarin tuh aku yang kena tuh kan kamarku aku Kok bikin bisa sampai gelap tiga karena ya? Apa aja ya? apa? Kok bisa sampai dapat 3 violation itu kenapa ya? Satu, satu. Hmm. Cuman satu kok. Cuman ya ampun jangan sampai sih jangan sampai tiga. Cuman kemarin itu saat aku tuh upload tiga, yang satu tuh kena, yang kena tuh backgroundnya gelap. Lampunya aku matiin, terus aku nyoba-nyoba kayak light-light baru gitu. Aku kan baru beli lampu, aku Mhm, coba-coba. mhm. Terus nggak ngerti kenapa. Aku tuh sampai sekarang nggak ngerti loh aku tuh salah apa. Oh Cuman ya itu memang apa tuh backgroundnya namanya? gelap. Jadi itu kan juga aku alami di video TikTok aku yang eh, cara mengatasi mimpi buruk ya. Itu kan Hmm. gambarnya ada seorang perempuan lagi tidur. Ada 3 video, yang 2 video ini satu cewek satu cowok tuh tidur dalam kondisi lampu temaram gitu. Itu juga tiba-tiba Oh, tuh kena tuh. Jadi ada nih. Jadi kita tuh dikiranya stalking kalau kayak gitu. Jadi dikasih. Nah ini ada juga nih ada nih temen aku ya, dia itu eh, bikin video di dalam mobil, kondisinya malam. mm, Terus dia pakai mm, cahaya lampu mobil ya, yang di dalam mobil ruangan itu ya. Terus kondisinya dia mm. tiduran gitu. Itu dia juga kena violation. Violationnya malah lucu. Dia apa? Videonya tuh ditutupin komen apa sensitif konten gitu loh. Jadi tahu ya, Oh, begitu kita klik baru nanti sensitif kontennya itu kelihatan video dia. Jadi dia tuh ada dua masalahnya. Jadi dia kondisinya di dalam mobil dengan lampu temaram. Kedua itu dia kondisinya tiduran pakai kursi mobil tiduran gitu. ya gitu Nah, doang. itu. Oh, jadi gitu. Aku kemarin juga video tentang cinta ya. Mm, Itu juga backgroundnya tuh siluet gitu. Ada cewek cowok itu kelihatan bayangannya doang gitu. Nah, mm, kalau aku tuh kena shadow ban karena shadow ban itu kan biasanya nggak dikasih peringatan kan. Jadi mm. shadow ban itu ternyata begitu gitu. Jadi kita kalau punya video ternyata view-nya tidak naik-naik, itu cuma dua gitu. Memang kalau shadow ban itu menurut aku lebih berat ya sebenarnya ya. Mm-mm. Karena kan kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu tekniknya dalam bikin konten, pasti dipikirnya, oh nggak ada orang yang nonton gitu kan. Padahal Iya. sebenarnya itu karena kita kena shadow ban. Dan shadow ban itu biasanya itu nggak bisa eh, apa kita pengajuan banding itu nggak bisa. Terus kemudian Oh kita iya. bantu promo itu nggak bisa biasanya gitu. Jadi aku lebih suka aku hapus gitu. Terus kalau yang nggak tahu ya kalau kalau yang cara mengatasi arti mimpi buruk itu kan aku kena violation. Violation aku bener-bener dapat peringatan waktu itu tuh. Langsung hilang jadi Oh, hitam gitu kan. Terus aku kaget dong. heeh. Langsung aku langsung banding. Itu 2 menit langsung di approve. Jadi waktu banding itu juga gini loh di apa customer service-nya itu kan kalau customer service-nya TikTok itu bekerja hanya dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kalau Mm. kita pengajuan banding di situ biasanya akan lebih cepat tuh ditangkepin karena di situ ada manusianya gitu. Jadi aku Oh, juga ada manusianya. jadi langsung dalam hitungan 2 menitan itu langsung dilepas gitu pengajuan bandingnya itu gitu. Puji Hmm. syukur sih aku Aku nunggu pengalamannya sih, Pi. baik ya. Hmm. Karena malam. Malam aku Oh iya, postingnya. kebetulan sih aku punya pengalaman cukup bagus ya di TikTok ya. Hmm. Aku violation selama ini cuma 2 kali kena, 3 kali sih berarti ya. Yang Hmm. pertama itu yang
empat kali aku kena tuh sebenarnya. Yang satu itu di-mutein lagunya Mhm, gara-gara copyright. Waktu itu aku baru pertama kali bikin TikTok jadi nggak ngerti ya. Terus mhm, aku hapus juga tuh. Terus yang kedua itu aku kena yang zero, yang shadow ban yang bikin nol yang nonton itu. mhm. Terus yang ketiga itu yang apa? Yang kena nol itu aku waktu menaikkan ramalan zodiak. Itu aku ada dua zodiak itu ada zodiak. Sebenarnya aku ada lima sih malahan. Yang pertama itu yang di mute di lagunya karena pelanggaran hak cipta. Kedua itu kena shadow ban pas eh, zodiak karena dua zodiak itu kena shadow ban karena dipikir oleh TikTok itu aku pengulangan konten. Memang apa background nama musiknya sama, cuma isi ramalan yang berbeda. Terus yang ketiga itu aku kena shadow ban dikiranya aku itu meramalkan tentang penyakit cancer. Padahal maksud aku kan Padahal kan cancer zodiak cancer kan. Makanya aku kalau bikin konten tentang cancer sekarang aku tambahin apa astrologi ramalan bagi kamu yang berzodiak astrologi cancer gitu. Terus yang mhm, keempat itu aku yang itu ada orang tiduran itu. Terus yang mmm, kelima itu aku kemarin kena shadow ban yang backgroundnya gelap gitu. Tuh. Ya kita jadi belajar sih. Soalnya problemnya kayak di TikTok nih rule-nya ya aturan pelanggaran terus shadow ban itu pertama itu nggak terlalu jelas ya. Memang ada sih sedikit, tapi kadang kadang juga nggak jelas juga. Terus kedua, shadow ban sama pelanggaran itu berubah-ubah kan dia itu. Tiap bulan itu suka berubah-ubah dia iya gitu. itu dia Jadi kita masalahnya, nggak makanya ngerti, gitu agak makanya gitu. ya Pih, aku tuh agak males, menggantungkan penghasilan aku ke kerja di sosmed kayak jadi konten kreator gitu. Aku Iya, harus ini ada udah kayak ini cadangan mana nih? pekerjaan yang lain, karena kan Kak Nur peraturan itu Hayat, berubah-berubah terus. Kak Nur Hayati, selamat malam Kak. Kamu ada nggak tulisannya gitu? Malam. Di Papi ada yang nanya nggak? Di aku nggak ada yang nanya loh, Nggak tumben. ada, cuma yang selamat malam. Kita kan sama. Malam. Malam, thank you, yang sudah join. Halo, Kak, malam. Sayangnya kita tuh kelemahannya kita itu ini nggak pernah tepat waktu, maksudnya Bukan online-nya. nggak pernah tepat waktu, kalau tepat waktu sih tepat waktu, tapi, nggak pernah rutin, jadi orang nggak tahu hari apa. Mm. Mmm, ah, ini Kak mau nanya ciri jodoh Kak Nurhayati kapan ketemunya? Oke, oke, mau bareng-bareng Kak? Aku Bu Widya nggak bisa diundang. udah diundang, mungkin dia sibuk. Ini kan orang kantoran, mungkin dia baru baru Oh, dia pulang. kerja di kantor juga ya? Iya, dia kerja kantor juga. Kerja kantornya bukan WFH pula. Apa? Kalau WFH mah mending Kerjanya di mana? di Tanjung Duren apa Duren gitu. Tapi rumahnya di Jakarta Timur. Gak jauh-jauh sih dari kita. Kan kita Bekasi. Mm. Oke, Kak Nur Hayati tanya ciri-ciri jodoh. Ini dia tuh pas lagi ngomongin jodoh. Oke, oke, orangnya sih pekerja keras, logis, hmm, mungkin dia terus dia juga pendiriannya kuat, mungkin egonya besar, tapi mungkin kayak eh dia kurang supel ya orangnya. Tapi kalau baca kartu terbalik nggak? Oh, Nggak baca berarti kartu aku nggak, terbalik ya, Pi? aku nggak menggunakan model kartu terbalik sih. Sama Hmm, lebih merasakan, ya aku menganalisa simbol sama energinya aja sih. Ini aku kasih lihat ya kartunya. Jadi ada Eight of Pentacles, Mm. ada King of Swords. Ini kan ciri-ciri orang yang sifatnya mungkin kayak Aquarius, Gemini, Mm. atau Libra. Ciri-cirinya orangnya Ada tuh Mister Tarot eh, itu, Master atau Mister nih, Mister ya. Biar deket dong kita ya, Mis emang deket. oh iya, Oh deket ya, dong kita. kalau cuma dua kartu itu ya. Enggak, Kalau aku sih karena ini ngakuin, juga ada Strength, mm, terus ada juga Five of Pentacles, sama ada Three of Cups dalam keadaan terbalik.
Kalau aku lihat sih jodohnya Kak Nur Hayati itu nanti 8 bintang gitu ya. Itu menandakan dia itu seorang pengusaha ya. Itu terkonfirmasi dari kartu strength atau kekuatan, terus juga ditambah lagi adanya 3 cangkir ya. Jadi 3 cangkir itu dia terus ketambahan lagi dengan Raja Pedang. Jadi Raja Pedang itu kan biasanya usaha yang didirikan, maksudnya dia memimpin suatu usaha gitu loh ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu nanti kayaknya dia sih kerja sendiri sih. Kerja sendiri. Dia nanti kelihatannya punya usaha seperti itu. Apa kalau kalau datangnya itu kalau aku sih biasanya melihatnya dari siklus tanggal lahir ya. Kalau dari tarot sih sebenarnya kelemahannya tarot dan ramalan yang menggunakan kartu itu untuk specific time atau untuk menentukan kapan gitu ya, itu agak sulit biasanya. Jadi biasanya kita tuh kalau mau melihat kapan waktunya gitu kan, eh, itu lebih baik dilihat dari siklus tanggal lahirnya. Lah, kok Mister Tarot udah Mister masih minta dibacain? Ah, Ya, nama David, cek keuangan. Oke, nanti ya. Sip. mm. Lah dia kan Mister Tarot kan bisa narik apa? Narik kartu juga Aku atau mau juga masih diundang nanya sama naik? Papa Apa Papi mau kok. ditarik naik? Join naik. Iya, ajakin naik aja, ajakin naik. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang tarot, Mm-mm, tentang kita ngobrol biar rame. pengalaman. Hah? Mm-mm, biar rame. Mm. Tapi terusin Kak Nur Hayati. Ya iya itu tadi kan udah dijawab. Oh, udah Kalau ya? dia menanyakan kapan, itu kan agak sulit ya. Kalau saya ya biasanya agak sulit. Karena sebenarnya gini loh, tarot itu ya, semua ramalan sih yang berkaitan dengan kartu. Sepanjang pengetahuan saya itu dia agak susah untuk menentukan kapan gitu. Jadi Iya kalau kita sih. biasanya menanyakan kapan gitu ya, berarti kita menanyakan waktu. Biasanya tuh kita bisanya pakai zodiak atau tanggal lahir atau numerologi. Itu biasanya Mm-mm. tingkat akurasinya jauh lebih tinggi, bisa sampai 80-90% ya. Tapi bisa aja pakai tarot bisa, tapi sebenarnya itu bisa dibilang 50-50, 50%, 50% sih. Mm-mm. Gitu ya. Hmm. Iya, lagian kalau tarot itu nangkep energi yang kadang-kadang tergantung tergantung usaha kita juga sih ya. Jadi dan itu Iya sebenarnya kan? keramalan kartu tuh lebih cocok atau lebih bagus untuk nasehat sih. Mm-mm. Solusi, nasehat, masukan, second opinion seperti itu sih Mm-mm. sebenarnya. Eh, Makanya saya kalau baca orang itu biasanya kombinasi ya, gitu. Mm-mm. Ah, Nih ya, Mister Tarot ini dibacain. kita nggak apa-apa nih pakai tanggal lahir di nggak spill data ya, nggak apa-apa ya ini. Nggak spiljat. Ya udah, bacain aja, Pi. Tapi buat yang lain, kalau bisa jangan kasih data pribadi ya, soalnya yang kena kita ntar. Apa dikira spill data pribadi. Jadi Mhm. kalau ini aku lihat Mbak Kanur Hayati itu ya, kalau aku lihat ya dari yang tertulis di sini, semoga Kanur Hayati masih mendengarkan. Eh Kanur Hayati itu eh, dia eh, dia itu apa? Kanur Hayati ini tipe orang yang gampang gelisah ya dia dan tipe orang yang maunya jiwanya bebas. Jadi kalau misalnya ketemu dalam bekerja maupun bertemu orang kalau terlalu banyak tekanan biasanya dia nggak suka. Nah, kalau Kak Nur Hayati ini sebenarnya lebih aman dan lebih baik disarankan menikah setelah melewati umur 30 tahun. Soalnya kalau kayak orang seperti Kak Nur Hayati ini kalau menikah di bawah 30 itu biasanya tragedi gitu. Makanya ini kan saya lihat umurnya baru 25 ya. Mhm. Nah, terus saya lihat itu Kak Nur Hayati itu tahun ini dan tahun sebenarnya itu bisa saja menemukan jodoh di sebenarnya jodohnya Kak Nur Hayati itu sudah pernah lewat itu jodohnya. Jodohnya Kak Nur Hayati itu kalau saya lihat pernah muncul di 2019, 19 di 2019, 20, 21 itu sebenarnya ada tuh di situ tuh. Terutama di 2020-nya sih, 2020, 21 tuh ada tuh sebenarnya di situ yang muncul. Tapi mungkin nggak tahu kenapa uh, lepas ya. Nanti masih ada 2 kesempatan lagi nih. Nanti akan muncul lagi
di tahun 2024-2025. Nah, tapi 2 tahun depan. sebenarnya, tapi akan lebih baik lagi Kak Nur Hayati itu di 6 tahun dari sekarang sebenarnya. Gitu, itu baru bagus banget gitu dan itu lebih aman gitu. Meskipun saya lihat bisa saja nih dalam waktu 3 tahun ini Kak Nur Hayati akan nikah, itu bisa. Cuma itu nanti itu biasanya kalau nggak hati-hati berpotensi cerai gitu. Seperti itu. Gitu. Nah, Kak Nur Hayati ini biasanya kalau orangnya kan orangnya moodnya naik turun ya. Eh, apa moodnya naik turun ya. Jadi gampang kayak gampang apa ya, gampang gelisah gitu ya orangnya ya. Terus Kak Nur Hayati itu juga punya sifat pemberontak gitu biasanya. Jadi apa biasanya itu kalau ditekan orang tuh gak terlalu suka ya biasanya. Dan biasanya ini suka jatuh cinta sama cowok terus nanti dia tuh yang banyak berkorban buat cowoknya gitu loh. Gitu dia ini seperti ini biasanya gitu kondisinya. Tapi kalau bisa sih akan lebih aman kalau menikah di atas umur 30 lah harusnya gitu. Tapi sebenarnya di 2 tahun ini bisa saja muncul seperti itu. Muncul sampai mau nikah itu bisa, tapi harus hati-hati. Iya, ya terima kasih juga sudah ikut meramaikan ya Kak. Kak Nur Hayat ini Oke. juga dalam bekerja sebenarnya tuh dia tipe wanita yang tidak cocok bekerja yang sifatnya monoton. Jadi kalau kerjanya itu-itu aja dia nggak suka. Terus Kak Nur Hayat ini juga tipe wanita yang lebih suka ketemu banyak orang, ngobrol di lapangan gitu ya. Itu lebih cocok dia gitu. Dan pada umumnya orang seperti Kak Nur Hayat ini kecenderungannya dia itu eh, apa dia tidak mencari uang sebenarnya ke dalam bekerja tuh kayak lebih banyak mencari kenyamanan dia sebenarnya. Ya tentu saja ya kita bekerja pasti butuh duit, bekerja karena duit. Tapi ada beberapa orang yang bekerja itu juga karena mencari suatu kenyamanan gitu seperti Mbak Nur Hayati itu seperti itu. Gitu ya. Apa itu? Makasih. Oh iya, mhm. Daripada aku, interupsi pas papi lagi bacain. Oke sih sebenarnya. Oke, kita Mhm. Terima bacain Kak kasih juga David loh ya. Kak Nurhayati sudah Makasih. meramaikan ya. Sebenarnya masih Mhm. ada nih kalau mau dengerin lagi detailnya buat Kak Iya, iya, Nurhayati kalau masih terusin dulu. apa masih ini ya masih ada ya. Mhm. Tadi aku makasihnya tuh buat si David Oh David kenapa? ngirim stiker. Oh ya thank you. Soalnya aku nggak pengen apa tuh interupsi papi, makanya aku pakai ini. Iya. Terus apa? Ini ya, yang kelemahannya Kak Nurhayati itu orangnya gampang stres dia. Suasana hatinya tuh gampang naik turun. Kadang-kala dia kalau lagi depresi gitu juga nggak tahu penyebabnya apa, gitu ya posisinya. eh tapi orang seperti Kak Nurhayati itu biasanya dia hidupnya tuh karena pertolongan teman gitu. Jadi daripada sama saudara, ini kan Kak Nurhayati juga sepertinya dengan orang tua dan saudara ini kayak kurang cocok ya sebenarnya gitu loh. Jadi apa eh, posisinya itu jadi nanti dia itu banyak 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 ketolong karena temen lah biasanya gitu karena Kak Nur Hayati juga sebetulnya tipe orang yang suka berteman. Terus Kak Nur Hayati itu nanti tuh sering gagal karena sifat keras kepalanya gitu jadi makanya harus belajar untuk mendengarkan orang ya masukan mungkin karena terlalu emosional jadi dia itu kayak kalau dikasih tahu tuh suka ngeyel gitu loh sebenarnya gitu karena merasa dia lebih tahu dengan apa yang dia lakukan seperti itu. Mm, mm. Aduh, makasih banyak tuh Kak Mister Master Tarot kirim aku kopi. Makasih banyak ya. Iya, Kak thank you. David. Tadi kan aku ngobrol sama temen tuh. Terus temenku Mhm. ngomong gini, kamu kalau aku lagi live, tolong dong dikirimin itu koin ikan paus gitu kan. Ternyata ada ya koin ikan paus. Terus aku lihat Sebel nih ikan banget. paus berapa harganya? Hampir 400.000. Ya, Tuhan. hai Kak, hai juga. Kak Iti ya. Oke. Makasih, iya Makasih. makasih juga loh Kak Nur Hayati. Kalau masih Oke. mau ada yang ditanyakan, tanyakan aja di sini. Nanti kita Oke. sama-sama baca ya.
Mm-mm. sama Kak Mia. Kak Mia bacaannya juga bagus kok, Kak Mia. Ih, Kak Mia pakai kartunya macem-macem, ya, nggak cuma kar- tarot kartu gitu. kucing. Ini ada kartu Kucing, aku lovers. yang zodiak Ih, juga gitu, posisinya. ih, David nanya Thank you loh, keuangan. Kak. Di mana? Di atas ya? Heeh, David nanya keuangan. Aku tarikin kartu ya. Mm-mm. Mister Tarot. Nah, Oh iya, Mister Taro tuh Kak David namanya. nanyain keuangan. Ini apa? Ini ngomong-ngomong Kak David itu bisa numerologi nggak sih? Wheel of Fortune. Wheel of Fortune dalam keadaan tegap. Mm-mm. Terus bottom of the deck-nya, ya ampun, ini kartu 2 kali keluar loh. Aku tadi pas lagi mikirin Kak David juga kartu ini loncat keluar. Ini Judgment dalam keadaan eh, terbalik. Tapi ini ada juga Wheel of Fortune. Kalau menurut aku sih ini artinya Kak David hati-hati deh, soalnya kayaknya ada pola perilaku dalam keuangan. Ini bukan bukan masalah rezeki nggak rezeki ya. Kalau misalnya urusan kayak hoki gitu itu beda lagi, tapi ini kayak warning aja, kayak ada satu perilaku kayak pola perilaku yang akan datang menghantui Kak David gitu. Mungkin kayak misalnya gini, em, kurang kurang teliti terus lupa bayar pajak, terus tahu-tahu pas musim pajak ditelepon sama Dijen Pajak, ih kamu kok belum bayar pajak gitu. Jadi hati-hati karena ini kayak, lihat deh, ini ada Wheel of Fortune dalam keadaan apa tuh, tegap, tapi ada Mm. juga sih Judgment dalam keadaan terbalik. Jadi hati-hati aja, kayak ada konsekuensi yang mungkin kurang positif, atau mungkin kurang rajin bikin ini loh, dana darurat. Orang kan harus punya dana darurat tuh. Makanya harus Mm. harus hati-hati aja. Kalau menurut Papi gimana? Mungkin karena kalau aku kan kombinasi dari nama depan ya. Nanti Mm-mm, Mbak Iti ya, Kak Iti nanti aku minta nama depannya kalau mau nanyain tentang kesehatan. Nanti dari situ Kak Iti semua masih ada. Nanti aku bisa memprediksi dari nama depannya Kak Iti ya. Kak Iti itu apa mm-mm, penyakitnya. Tapi kalau untuk Kak David, mm-mm, eh, yang dikatakan Kak Mia itu betul. Mungkin lebih judgement kebalik itu mungkin kaitannya dengan ketidakdisiplinan kali ya, atau mm, tidak memiliki tujuan pasti terkait dengan rezeki. Dalam arti gini, Wheel of Fortune itu kan kartu keberuntungan ya sebenarnya. mm-mm, Jadi orang seperti Kak David itu biasanya rezekinya bagus, dimanapun dia berada biasanya bisa hidup ya biasanya. mm-mm, Nah, cuma dia problemnya memang tidak punya tujuan pasti dalam masa depan terkait dengan keuangannya gitu. Jadi dan judgement itu kan kartu kegalauan kan sebenarnya. Jadi mungkin mm-mm, Kak David itu belum bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi mungkin bisa jadi Kak David ini belum punya rencana pasti yang membuat dia harus disiplin menabung gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi mm-mm, makanya sering uang itu habis ke sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya. Tapi sebenarnya secara mayoritas perjalanan hidup Kak David ini tiap kali punya keinginan suka terkabul sih, suka kewujud sih. Cuma mungkin dia harus punya tujuan yang pasti. Misalnya gini, ini terkait dengan kartu dulu ya, aku ngelihatnya mm-mm, dari kartu judgment itu. Misalnya gini nih, misalnya Kak David harusnya punya tujuan gini nih, oh nanti aku umur 30, aku harus punya uang misalnya 1 M gitu. Jadi harus punya tujuan hidup yang pasti, kaitannya dengan rezeki gitu ya. Terus itu atau mungkin punya target, oh umur 35 nanti aku harus punya rumah gitu. Nah, itu yang belum punya tuh sepertinya Kak David. Nah, itu aku lihat dari situ. Tapi kalau dari segi nama, Kak David ini tipe orang yang dia suka overlapping gitu dalam manajemen keuangannya. Jadi baru pengen A, nanti begitu A udah dapet, dia udah pengen B, pengen C. Jadi keinginannya tuh begitu banyak. Jadi dia harus bisa membuat skala prioritas dalam membuat menggunakan rezeki yang dia peroleh itu. Kemudian yang kedua, tanpa disadari, Kak David ini sebenarnya tipe orang yang suka mengulang-ulang kesalahan yang sama ya, terkait dalam hal rezeki maupun dalam menjalani hidupnya dia gitu. Iya ada kucing, kucing lucu. Iya. Ini nangkep nangkep apa nangkep kucing? oh, nangkep, mungkin nangkep pesennya Pi, Nangkep ya, pesan dari dua pesennya. sisi ya. Oh gitu. Tapi sebenarnya Kak David ini rezekinya bagus kok. Rezekinya Mm-mm, bagus gitu ya.
seperti itu. Terus kalau Kak David itu biasanya penyakitnya, kalau dilihat dari segi nama itu ada dua yang masih diperhatikan. Itu kaitannya dengan tekanan darah, kebersihan darah. Kebersihan darah itu ya contohnya, di kucingnya lucu banget. Lucu banget ya. Terusin. Jadi Kak David itu jaga pencernaan ya. Jadi ada kecenderungan gampang bermasalah di pencernaan. Seperti asam lambung, mah. Kemudian Kak David ini juga gampang alergi. Nah, alerginya biasanya dengan eh, mungkin darah kotor ya. Jadi contohnya tuh nanti gampang gatal-gatal, gampang jerawatan atau gampang alergi lah seperti itu dari nama gitu. Nah, ini kita sih plus apa kita tidak membacanya belum tentu 100% ya. Mm-mm. Kita nggak menjanjikan akurasi 100%. Ini cuma gambaran garis besarnya aja gitu. Seperti itu ya, Kak David ya. Gitu. Terus kalau untuk Kak Samiti ya, Kak Samiti itu eh, Nah, mau dibuka tarot nggak nih tentang kesehatan? Mungkin dilihatnya gitu ya, apa gitu ya. Coba kalau dari kakak deh. oke. Tunggu, 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 biar. Ah, ini kucing bener-bener deh. Mm, Oke, ya. oke, mari kita Mau lihat. aku dulu dari nama dulu, terus kakak dari kartu ya? Dari nama Atau aja aku, dulu. Heeh. kalau dari aku nih ya, Kak Samiti ya. Kak Samiti itu harus hati-hati juga di darah. Di darah ya. Darah itu yang nanti menyebabkan Kak Samiti itu gampang terkena yaitu alergi, terus kemudian juga tekanan darah tinggi atau darah rendah. Kemudian yang kedua itu Kak Samiti ini punya bakat penyakit kolesterol atau jantung gitu. Ada kecenderungan seperti itu Kak dari nama itu gitu. Makanya biasanya tekanan darah itu gampang naik turun ya, biasanya gitu. Tapi kalau seperti Kak Samiti ini harus hati-hati karena ada kecenderungannya kalau lagi darahnya rendah bisa rendah banget, tapi kalau lagi tinggi bisa tinggi banget gitu. Jadi dia nggak bisa stabil di darah biasanya seperti itu. Bisa kelihatan dari nama. Gitu. Mm-mm. Iya Samiti kan? Iya sesak sesak. Nah sesaknya itu biasanya itu juga ada kaitannya dengan ini loh. Apa bisa juga dari asam lambung loh itu. Sarmiti maksudnya. Sarniti, Sarniti, Sarniti kan itu ya? Atau Sarmiti? Sarniti ya? Sarniti, pakai N. Sarniti. Iya, dengan nama Sarniti itu juga Mbak harus hati-hati di ini ya Kak ya. Apa aku lihat itu di Sarniti itu eh, di saraf kejepit juga. Hati-hati itu. Jadi tekanan darah naik turun sama ini ada jadi gini, orang itu juga bisa dilihat dari tanggal lahir sama nama ya. Punya tendensi penyakit seperti apa gitu. Jadi kayak Mbak Sarniti itu tadi ada darah alergi. Kemudian kalau sesak nafas itu biasanya ada kaitannya dengan pikiran dia. Orang seperti Mbak Mm-mm. Sarniti ini orangnya biasanya juga gampang cemas, gampang depresi. Kemudian Mbak Sarniti ini orangnya juga harus hati-hati di saraf. Jadi bisa punya bakat saraf kejepit gitu. Biasanya seperti itu. Ini Mbak Sarniti ini juga tipe orang yang dalam mencintai orang juga agak sulit ya biasanya gitu. Ya apa gampang banget ilfil atau dia kalau jalanin hubungan tuh maunya agak lama gitu jalaninnya baru nanti bisa tumbuh rasanya. Seperti itu. Coba kalau Cocok sih dari nih kartu sama Kak. kartunya. Cocok. Itu kata Kak Sarniti Kalau ya, iya gampang cemas gitu. mm-mm. Ih, Mm-mm. ih, tadi kan Papi bilang alergi ya. Alergi Mm-mm. itu kan masalah imunitas ya. Biasanya kan alergi itu Mm-mm. ada kaitannya sama autoimun. Nah, ini Mm-mm. kartunya tuh yang keluar tuh memang cocok sih. Jadi ini kan Mm-mm. tujuh, tujuh tongkat nih. Ini kan Mm-mm. apa tuh imunitas tubuh ya. Iya. Pertahanan tubuh. Terus habis itu ini juga kayaknya Kak Sarniti ini kayak harus dicari tahu. Ini kan kalau misalnya High Priestess itu kan rahasia ya. Ini kayak harus dicari tahu gitu. Kak Sarniti itu alerginya tuh apa aja. Terus di sini aku ngelihat Kak Sarniti itu sering kayak depresi, terus stres secara mental, dan itu mempengaruhi kesehatan fisik, dan itu biasanya ada hubungannya sama pergaulan, entah itu urusan pacaran atau pertemanan gitu, atau mungkin juga sama keluarga. Aku juga nggak ngerti, tapi ketika Kak Iti itu stres atau merasa tertekan karena ada masalah hubungan antar manusia gitu, jatuhnya tuh ke
ke tubuh gitu. Ada kan orang kayak gitu? Iya, jadi psikosomatis, jadi Mhm, dia sakitnya karena mhm, pikiran. Nah ini kalau mengacu ke kartunya Kak Mia itu ada kartu pendeta wanita ya. Itu sebenarnya mhm, kalau dalam analisa psikologi itu artinya seseorang yang memiliki perasaan yang terlalu sensitif gitu ya, mhm, terlalu sensitif. Jadi Kak Sarniti ini orangnya emang gampang kepikiran yang buruk-buruk gitu kan. Nah, mhm, kalau di dalam kartu tarot itu kecemasan dan perasaan yang terlalu sensitif itu digambarkan oleh dua kartu ya. Pertama itu kartu pendeta wanita dan yang kedua itu kartu bulan. Tapi kalau kartu bulan itu biasanya lebih karena trauma gitu. Tapi kalau kartu pendeta wanita seperti itu tuh biasanya emang watak yang terlalu sensitif itu memang sudah bawaan dari sononya. Seperti Kak Sarniti ini juga gampang cemas, khawatir sampai tidak agak sulit tidur ya. Itu karena bawaan gitu. Terus ada gambar tiga cangkir itu mhm, mungkin itu satu saran bahwa Kak Sarni itu harus belajar mensyukuri kondisi ya. Itu kan artinya kan bersukaria ya, bersukacita. Jadi Kak Sarni itu mungkin harus melihat segala sesuatunya dari sisi positifnya gitu. Itu nanti bisa mengurangi si kecemasan-kecemasan yang dialami oleh Mbak Sarniti gitu. Seperti itu ya. Jadi saran aku sih seperti tadi satu kartu lagi apakah tujuh tongkat ya? satu lagi, Nah, tujuh tongkat itu 7, biasanya tujuh tongkat itu adalah kartu 7, kecemasan ya, di mana dia tidak bisa ada ketenangan batin. Nah, jadi selalu pikirannya bergerak terus gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi membuat seperti Mbak Sarniti ini, Kak Sarniti ini orangnya juga gampang tersinggung loh sebenarnya. Orangnya kayak gampang kayak gampang tersinggung gitu baper, ya. Baper gitu. Tapi baper baper tuh ada dua macam ya. Baper yang mhm, karena cinta ya kan, atau baper yang karena tersinggung gitu kan. Nah, kalau kalau seperti Mbak Sarniti ini bapernya lebih karena tersinggung, biasanya seperti itu gitu. Ya, ini gampang ilfil memang seperti itu karena kakak ini orangnya itu suka kalau orang ada kekurangan dikit sudah nggak suka gitu. Jadi Kak, Kak Sarniti ini nanti kalau mencintai orang juga kebanyakan nggak lebih dari 3-6 bulan. Soalnya kalau orang seperti Kak Sarniti ini kalau pacaran terlalu lama biasanya nggak jadi, biasanya gitu. Karena sudah aku juga berburu gitu, ke Pi. kecanduan. Iya gitu. Itu kelihatan dari mana? Dari nama, dari getaran namanya. Jadi dari nama itu nanti dari nama ya, dari nama itu seseorang bisa diketahui penyakitnya apa, karakternya seperti apa, bahkan sampai dia meninggalnya karena apa, itu bisa dilihat tuh sampai sejauh itu nama nama itu gitu loh. Jadi nama itu tidak sembarangan ya, harus hati-hati. Jadi kebanyakan orang itu kalau membuat nama itu kan cuma pengen pengen bagusnya doang. Padahal nggak seperti itu. Nama itu sebenarnya ada hitungannya gitu. Karena bisa mempengaruhi cara kita meninggal, kita punya penyakit apa, karakter kita bagaimana. Itu bisa dilihat dari seperti itu gitu. Seperti ini. Terus ini ada terima kasih loh ya Mbak Sarniti ikut meramaikan ini. Kemudian Mbak Kristi yang baru join, thank you yang lewat-lewat. Terus ini Neni ya, Neni, Kak Neni, Neni 965. Kak adikku Sudiryo punya cita-cita di polisi TNI, apakah bisa peluangnya lolos? Nah, Sudiryo ini orangnya tuh keras ya Mbak ya, Kak Neni ya. Jadi Sudiryo ini punya karakter keras, agak egois gitu loh. Dan dia itu dalam suatu titik tertentu tuh suka sulit dikasih tahu gitu. Jadi kadang orang tua aja agak sulit untuk mengarahkan Sudiryo ini karena Sudiryo punya watak keras seperti itu, gitu ya posisinya. Jadi karakternya itu yang apa ya? Dia itu eh, bergejolak juga ya keras ya. Ini ada namanya Kak Neni Neni nih, Kak Neni Neni dia nanyain Ah, apakah nah bisa adikku jadi polisi atau tidak Sudiryo gitu. Mm-mm. punya cita-cita polisi TNI, apakah bisa peluang lolosnya? Coba nanti kakak ngocok dulu. Kak Sarniti saraf kejepitnya tuh biasanya kalau seperti seperti Kak Sarniti itu biasanya di daerah leher ya Kak. Leher apa sarafnya kejepit di leher, leher tengkuk belakang gitu, gitu. Jadi lebih ke arah-arah situ di daerah kepala dan leher. Itu harus dijaga banget. Leher sama ya leher di daerah leher belakang biasanya gitu. Itu harus hati-hati karena punya bakat bawaan seperti itu gitu.
Itu kira-kira apa kartu yang keluar buat Sunario? Sunario ini Oh, orangnya buat keras ya, Sunario keras ini dan kerasnya cenderung kalau egois sebenarnya dia. kenapa Eh, Pi? Hah? Kenapa? Siapa? Sudiryo, Sunario? Sudiryo ini sifatnya keras, gampang ngambek, sensitif, terus ada kecenderungannya agak egois ya. Sudiryo ini kalau ke temen baik, tapi ketika ke keluarga sendiri malah kadang itu agak egois gitu, agak kebalik ya. Harusnya Ini kan kita tuh udah kan kena kalau ke sama Kak saudara Neni. lebih baik ya daripada ke temen. Ini udah ngebahas Kak Neni nih. Enggak nih, kamu narik kartunya Kak Sunaryo, Kak Neni untuk Sudiryo atau ke Kak Sarniti? Ke Sudiryo. Oh ya Sudiryo, berapa kartunya apa yang keluar? Coba kakak yang Kalau ngertiin. untuk Kak Sudiryo ada World Card, Mhm. ada Justice, tapi Justice ya. juga ada Five of Pentacles dalam keadaan terbalik, sama Hangman dalam keadaan terbalik. Jadi kalau aku ngebacanya kayak persaingannya tuh harus saingan sama orang yang kenal orang dalam. Jadi kayak kadang-kadang kita harus harus ngelihat sesuatu dari sisi berbeda. Kira-kira bisa lolos nggak kalau menurut kakak? Kalau menurut aku sih bisa-bisa aja karena memang dari segi skill, dari segi kemampuan sebenarnya memenuhi syarat gitu ya. Sebenarnya memenuhi syarat. Cuman mungkin kayak slotnya tuh dicuri orang gitu. Kalau menurut Papi gimana? Apa ya? Memang itu nanti itu ada dua kemungkinan yang aku baca ya buat kak. Mm-mm, Semoga kak Neni semoga masih ada ya. mm-mm, Jadi pertama itu Sudiryo ya. Sudiryo ini bisa aja masuk, tapi dia kayaknya harus ngulang beberapa kali gitu ujiannya. Jadi mm, mungkin tahun ini nggak lolos, besoknya lolos lagi, mm-mm, harus apa diupayakan. Memang ini selalu kalah dari persaingan dengan orang yang punya kuasa ya. Terus mm-mm, kedua, Sudiryo ini juga harus selalu menjaga fisiknya tuh harus dijaga ya. mm-mm, Apa ya jadi seperti tes kesehatannya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Itu ada di Hangman yang iya, kebalik itu. Hangman itu mm-mm. kebalik itu. Terus Soalnya ini eh, juga Pi, ya ini itu juga kan kartu kesehatan nanti yang biasanya kurang baik. kalau kalau 5 bintang kebalik itu biasanya kalah persaingan karena orang dalam yang punya kuasa ya Mm, gitu. Tapi mm-mm, sebenarnya dia ada jalur ke sana tapi harus diulang gitu. mm-mm. Nanti yang berikutnya bisa lolos gitu. Tapi Ini sebenarnya juga di sebenarnya persyaratan ada ada kendala kok Pi. keuangan juga sih Sudiryo ini aku lihat sih Kenapa agak Pi? agak ada kendala keuangan juga sih. Mm, mm, mm. Gitu. Nah, ini Oh sebenarnya iya kalau ya bicara Pi. tentang tahun keberuntungannya ya, ini kalau boleh disepil sih kasih tanggal sama bulan lahirnya aja tahunnya nggak usah. Itu nanti bisa Mm, mm, kelihatan. mm. Tahun lahir nggak usah dikasih aja, kasih tanggal sama bulannya aja gitu. Seperti Mm-mm. itu. Kan Bisa kalau pakai ditaruh tahun nanti kita yang di kena ini boleh. masalah. Oke. Nah, eh keberuntungan nasib Habis. dia tuh sebenarnya di tahun depan sih, 2024, 2025 itu jalannya lebih Mm, baik sebenarnya untuk ujian jadi polisi ya sebenarnya seperti itu. Tahun ini agak berat ya. Eh, Tahun depan itu bisa, tapi kalau mau lebih bagus lagi 2025 sih, gitu. Seperti itu. Jadi yang bener nih 30 apa 31? eh, ini kan 30 apa 31 nih. Kalau kalau 30 berarti keberuntungan dia itu tidak di tahun kalau dia di 30 nih, 30 Januari itu dia keberuntungan nasibnya itu baru akan terjadi di 2025 26 gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi tahun ini sama tahun depan tuh biasanya agak berat gitu. Untuk tes-tes tuh agak berat kecuali dia benar-benar ada backing yang kuat bantu dia masuk. Itu baru bisa tahun ini sama tahun depan lolos. Tapi kalau usaha dia sendiri murni itu baru 2025 2026. Itu ada kejadian seperti itu. Kayak gitu. Gitu Tapi ya ya Pi, Kak, menurut semoga bisa aku, menjawab ya. mm-mm, Semoga sih saya Pi, mendoakan nih buat mm-mm, Kak Kak ini ya untuk Kakak apa siapa namanya Kak Kak Sudiryo ya. Sudiryo. Semoga kalau udah sukses Ih, itu inget inget orang tua dan saudara ya. mm-mm. Soalnya Kak Sudiryo ini ada sifat kurang nih. Dia itu kalau udah kaya sukses tuh malah baiknya ke temen Oh, gitu. Tapi kalau ke anak istri, ke saudara, ke orang tua tuh suka pelit dia malahan.
Gitu. Semoga sih bisa berubah ya. Tapi juga ini analisa saya juga bisa salah. Tapi kalau saya sih menyarankan seperti itu. Supaya Iya. nanti jalannya Kak Sudiryo ini lebih berkah ya. Kalau Mm-mm. kebaikannya itu untuk saudara sama buat orang tua, buat anak istri gitu. Soalnya ada kecenderungan gitu tuh Kak Sudiryo nih. Kalau misalnya dia udah sukses, biasanya ke anak istri itu dia pelit gitu. Cuma dikasih Tapi gajinya doang gitu. Biasanya gitu. Tadi kan kata Papi kan, ada kemungkinan untungnya, tahun 2025 ya. Tapi menurut 2025, aku tahun 26. 2024 sama 2023 kayaknya sebaiknya ikutan deh. Soalnya kan tadi katanya beruntungnya tuh bakal karena koneksi ya. Siapa tahu pas Hmm. ikutan tuh jadi kenal-kenal orang, networking setidaknya, ya Networking nggak dulu sih? boleh, networking dulu Iya, boleh, jadi ya. siapa tahu Tapi pas pas sebenarnya, ikut tahun 2024 kenal sama orang yang masuk gitu. Jadi kayak eh, mungkin jalannya dan bisa dimulusin dengan cara itu. terus ini ya, apa siklus keberuntungan nasibnya Sudiryo itu sebenarnya baru akan lebih enak jalannya di mulai bulan Agustus 2025. Itu baru Hmm, jalannya lebih enak dia gitu. Jadi kecenderungannya bisa masuk gitu ya, bisa. Kalau di tahun ini sama tahun depan tuh biasanya dia gampang dijatuhin orang biasanya gitu. Kecuali dia memang punya backup yang kuat gitu, seperti iya. itu. Gitu ya, gitu. Oke, semoga membantu. Mm-mm. Oke, ini ada Kak Syahrul Ramadan. Kak Syahrul Ramadan, Kak, karir dan jodoh Syahrul Ramadan, Mm. apakah bisa Thank you ketemu loh hari Mbak ini? Neni ya, Kak Neni sudah meramaikan live-nya kita. Terima kasih. Iya, Iya watakku katanya, yang iya Kak keras. wataknya keras tuh. Mungkin Katanya mungkin si itu Sudiryo. cocok jadi tentara. Terima kasih dikasih bunga mawar. Makasih. Thank you. Makasih. Mm. Hmm, aku bacain Kak Syahrul Ramadan ya. Apakah bisa ketemu karir dan jodoh? Apakah bisa ketemu hari ini? Hari ini. Oh, tahun ini. Kalau misalnya tahun ini kayaknya Kak Syahrul tuh terlalu gelisah, harus tenang deh. Untuk baik masalah karir maupun masalah percintaan itu kayak malah overthinking, dan overthinkingnya tuh malah jadi nggak ketemu gitu. Kadang-kadang kan gitu ya Pi ya, orang kayak nyari pacar gitu nggak ketemu-ketemu, giliran lagi nggak nyari ketemu. Selain itu kalau sembilan pedang itu kan artinya Kak Syahrul itu harus percaya diri ya dengan dirinya Hmm, sendiri. Terus kelihatannya Kak Syahrul ini tipe cowok yang suka mengulang-ulang kesalahan yang sama. Jadi di tahun ini bisa saja ketemu ketemu seseorang, tapi kecenderungan untuk gagalnya tinggi ya, atau akan bermasalah gitu kondisinya. iya sih Pi. Sebenarnya kalau mau tahu juga tanggal tanggal dan bulan lahirnya aja taruh di sini, tapi tahunnya jangan. Mm-mm. Taruh Kak Sahrul ini taruh di sini gitu. Kak Sahrul ini juga punya penyakit mah loh, atau eh, asam lambung juga. Jadi kalau lagi stres nggak enak gitu tuh Kak Syahrul atau Bang Syahrul ini suka perutnya nggak enak nih. Ada kayak gituannya nih gitu Bang Syahrul. Nah aku lihat sih kalau kita bicara jodoh ya, eh, tahun ini itu tahun terberatnya Bang Syahrul. Jadi Bang Syahrul ini di tahun ini tuh gampang bosen, jenuh, bete. Terus apa kecenderungannya itu iya ada kucingnya tuh. Gampang jenuh, bete gitu Bang Syahrul. Terus pengen merubah nasib tapi nggak tahu mulai dari mana. Kemudian bahasa bahasa lagi Bang Syahrul ini orangnya di tahun ini tuh juga gampang kena konflik dari temen, biasanya karena fitnah atau salah paham Ini gitu Pi, tahun ini. Gitu. Iya, itu nih, 5 pedang ya. 5 pedang. iya 5. Lima biasanya seperti itu. Nah, kalau kalau Bang Syahrul itu mau bener-bener cari yang bagus nih jodohnya, itu nyarinya nanti setelah lewat bulan Maret 2024 gitu ya. Bisa saja nih jodohnya mulai muncul di September ini, bisa nih, September Oktober nih. Tapi Bang Syahrul harus tahu jodoh yang muncul di tahun ini tuh biasanya punya masa lalu yang nggak bagus atau karakternya nggak bagus gitu biasanya. Tapi ada bisa. Tapi kalau emang Bang Syahrul ini pengen yang bagus, yang bener-bener karena gini Bang Syahrul itu simpul jodohnya kebukanya tuh mulai 2024, 2025, 2026. Di situ kok diniatin bisa nikah di situ. Gitu. Itu jodoh terbaiknya dari situ tuh. Tapi melewati bulan Maret ya. 2024, 2025, 2026 di situ bagus tuh. Seperti itu. Nah, kalau di September Oktober ini biasanya udah mulai muncul. Tapi biasanya tuh punya masa lalu yang nggak bagus atau karakternya nggak bagus. Biasanya gitu.
gitu. Jadi mendingan tunggu bulan Maret. Terus gini Bang Syahrul, perbanyak sedekah ya. Kalau Bang Syahrul mungkin Muslim itu eh, biasakan puasa Senin Kemis gitu. Itu biasanya Senin Kemis itu itu sholat sholat pagi ya duha ya. Kalau yang Muslim ya. Itu biasanya bisa buka aura tuh, aura jodohnya jadi kebuka Hmm, gitu, seperti itu. Tapi Bang Sahrul itu aku lihat bisa nikah kok dalam waktu 3 tahun itu. 2024, 2025, 2026 itu kalau diniatin bisa merit di situ. Kemungkinan terbesar meritnya itu di 2025. Itu bisa di situ gitu. Gitu. Itu kan nanti ketemunya cuma sebentar, kemudian nggak lama gitu menikah. Itu bisa seperti itu. Itu ya Bang Sahrul ya. wow. Banyak pikiran nih, gampang suka sakit perut, nggak enak, sering kayak masuk angin gitu Bang Sahrul itu. Itu biasanya karena pencernaannya nggak bersih ya, gitu. Biasanya kalau orang sering sakit lambung itu bukannya masalah ini ya, sering merasa tertekan secara mental. Dari itu bisa juga bawaan dari tanggal lahir ya, atau nama ya. Hmm, Itu bisa juga. Ada juga yang memang karena psikologi ya, psikologi gitu. mm-mm. Kayak Bang Sahrul gini, biasanya memang bawaan dari namanya seperti itu. Gitu. Bang Sahrul ini orangnya keras loh sebenarnya. Kalau nggak mau. Kalau kalau iya iya nggak gitu. Jadi kalau sekalinya nggak mau ya nggak mau. Gitu. Kalau mau ya mau gitu. Ini Taurus ya bintangnya. Taurus apa? Bukan Gemini dong. Gemini. Sam, Gemini. Masa sih? Iya, Gemini Gemini. dong. Ini kan sama Gemini. zodiaknya sama aku nih, sama-sama Gemini nih. Oh iya, iya, Mami Gemini. Tahu nggak secara ini ya, Lupa. ini cuma for fun untuk senang-senang aja ya. Jadi katanya ada Mm-mm. 5 zodiak paling jahat menurut FBI katanya. Yang pertama Oh. diurutin dari yang paling bawah ya. Yang jahat itu yang paling bawah itu adalah Cancer katanya nomor 5. Oh. Terus di situ tuh kemudian ada Virgo. Virgo itu nomor 2. Terus ada yang nomor 3. Tahu nggak yang paling jahat apa? Gemini dong. Apa? Jadi tuh ada ini ada Cancer yang nomor 5, terus keempat tuh kayaknya ada Taurus ya. Ada Taurus, Oh, ada Taurus. Cancer, ada Scorpio, terus ada Virgo. Terus yang paling jahat itu adalah Gemini katanya. Gemini ini rajanya nih katanya tuh. Terus katanya tuh Gemini itu orangnya halus, tapi tuh di balik kehalusan dia tuh dia jahat. Jadi bahkan bahkan Gemini aja tuh bisa dimakan bahkan Cancer itu bisa dimakan sama Gemini gitu. Nah, terus ini nih Waduh. ada nih nggak tahu ya kok tahun sekarang udah berubah atau tidak nih. Jadi di Cina nih, di Hong Kong maupun di Cina ya, nggak tahu kok di Taiwan ya, di Cina daratan sama di Hong Kong itu Hmm. ada sesuatu yang hukum tidak tertulis di HRD di perusahaan. Jadi orang kalau yang berzodiak Virgo itu biasanya nggak diterima. Heeh. Kenapa? Itu ada penjelasannya. Karena Virgo itu zodiak yang paling sulit diatur, Oh. gitu. Jadi dia bukan tim player, egois dan biasanya sulit dikontrol oleh atasan. Makanya dulu seperti itu. Jadi makanya tuh orang tuh sampai pada merubah tanggal lahir gitu-gitu ya dulu. Tapi ini hanya Waduh. berlaku di daerah Hong Kong sama Cina daratan. Tapi nggak tahu yang sekarang udah berubah atau enggak. Jadi seperti itu. Jadi Virgo itu zodiak yang paling sulit dikontrol gitu. Memang Virgo itu lebih cocok usaha sendiri sebenarnya gitu. Mm-mm. Gitu. Nah gitu. Ini ada jawaban dari Kak Neni. Semoga Kak Neni sama Bang Sarul masih dengerin ya. Mm-mm. Kak Neni bilang kenapa Kak Sudiryo itu sifatnya keras dan pelit ke keluarga. Nah itu mau pakai tarot atau gimana? Oh, Kalau karena dari nama ini. tuh biasanya karena memang sifat bawaan itu, memang seperti itu gitu loh. Memang seperti itu. Kalau temperamennya dia itu ya memang karena memang orangnya tuh emosian ya orangnya. Tapi dia tuh kalau pertama kali kenal orang yang belum tahu aslinya Kak Sudiryo, dia orangnya baik banget. Memang baik, dia punya kelebihan itu suka setia kawannya tinggi sekali. Tapi kalau sudah deket, itu tuh biasanya baru kelihatan sifat aslinya. Kalau lagi marah, contohnya suka banting barang gitu. Kadang juga dalam kondisi ekstrim bisa main tangan gitu ya. Biasanya seperti itu. Oh, Wintas ada pertanyaan ya, Kak Wintas ya. Nggak Pertanyaannya kebaca, apa? Kak. Nggak Tolong ada, Kak. Mm-mm. ditulis ulang aja. Maaf ya. Tadi nggak kelihatan pertanyaannya, Nggak Kak Febri. kelihatan. Mungkin apa sinyal kali ya. Mungkin. Eh, Bang Sahrul, thank you ya sudah meramaikan Terima kita. kasih. Makasih banyak. Nggak kelihatan Kak Vitas.
Kalau mau nanya-nanya di sini gratis kok, nggak perlu kirim koin ya. Tadi yang kasih Nggak kita usah, kopi heeh, sama nggak kembang usah udah kasih lumayan. Ah, apa-apa. makasih banyak. Tapi kita nggak ini kok, nggak minta koin. Nggak apa-apa, Enggak, kita enggak. bantu-bantu aja. Kayaknya kalau Kak Sudiryo tuh mungkin ini kali Pi, tipe orang yang suka suka menyia-nyiakan orang gitu. Jadi kan pas awalnya tuh baik ya, nanti kalau misalnya dia udah ngerasa ngedapetin kita sebagai temen atau gimana gitu, nanti disia-siakan. Namanya keluarga kan, mungkin dia ngebaca, oh ini keluarga keluarga udah hubungan darah dari lahir, jadi kayak nggak bisa diputus, ya udah nggak usah dikasih Mm, apa-apa gitu mm, mungkin. Maksudnya mm, kan padahal kan kalau keluarga itu kan harus disayang-sayang gitu. Maksudnya kita mm. dilahirin di keluarga itu supaya kita sayang sama orang-orang itu. Tapi bisa nggak sih berubah kalau menurut papi? Soalnya kalau aku ya, aku dulu juga tipenya kayak gitu. Kalau sama keluarga tuh mungkin kayak biasa aja, nggak deket, terus lebih memprioritaskan temen. Tapi makin tua, makin sayang kok sama orang tua. Siapa tahu bisa berubah, Pi. Kalau misalnya kasus, Sebenarnya sih kalau seperti kalau Kak Mia kan memang mungkin karena ada trauma keluarga ya, jadi for mm-mm, some reason itu memang ada penyebabnya. Tapi kalau untuk Sutaryo itu memang udah bawaan dari lahir gitu. mm, Paling kalau berubah itu nggak bisa 100% gitu. Jadi paling ya bisa berubahnya tuh paling banyak 50-60% gitu. Tapi sifat-sifat asli seperti itu biasanya agak sulit ya. oh Ya gitu. dikurangin Kalau aja. misalnya Kalau misalnya dia jadi lebih religius atau lebih deket ke Tuhan gitu mungkin bisa berubah nggak? Bisa, bisa. Tapi Bisa berubahnya tuh kan? nggak 100%, nggak Mhm, 100% juga. Kesadaran tertentu gitu. Eh mhm. apa? Ini ada si Vintas itu gimana? Ada tentang hubungan Kak Diana Novitasari dengan Fabio ya, Fabio Heeh, Milano. bener. Bacain hubungan Mm-mm. Diana Novitasari sama Fabio Milano Maldani Mailu. Sebenarnya ini hanya sekedar ramalan ya Kak ya, Kak Vintas ya. Jangan Kak dianggap Diana ini jangan dalam cinta jangan itu harus serius. hati-hati karena dia itu biasanya kalau jatuh cinta dengan seseorang itu dia selalu yang harus banyak berkorban ya. Terus Kak Diana ini aku lihat kalau lagi pacaran gitu tuh memang rezekinya ada di Kak Diana sih. Dan Kak Diana ini punya apa ya kecenderungan cemburunya tinggi ya gitu. Tapi rezekinya Iya, bagus, punya intuisi bagus. iya Pi, kayak bakal sering Mm, berantem. mm, Bakal sering berantem karena iya Pi, iya sih Pi, kayak banyak cemburu karena orang ketiga. Aku nggak bilang ada orang ketiga ya, tapi aku bilang di sini banyak kecemburuannya tuh kayak mm, eh, bukan cuman sama cewek ya, bukan atau cowok lain ya, cewek lain, tapi cuman kayak misalnya kadang-kadang weekend ini jalan sama teman-teman itu aja cemburu. Terus kayak mm. misalnya Tapi mau ke rumah orang tua cemburu sama mertua gitu. itu masih PDKT dan lagi lost contact. Oh, oke. Hmm. Kalau ini gini, yang lost contact berarti mungkin cowoknya ya. Kalau misalnya seandainya nih Diananya itu yang putus kontak dengan Fabio, sepertinya harus Diana yang kontak Fabio deh. Karena gini, Fabio itu tipe orang yang memang suka datang dan pergi seenaknya. Jadi sulit sekali ditebak dia tuh sebenarnya gimana sih maunya gitu. Dan Fabio itu dari getaran nama ya, itu bisa nih tiba-tiba deket banget sama kita nih. Tahu-tahu ngilang gitu aja tanpa sebab gitu. Jadi seperti kayak main tarik ulur gitu. Fabio itu karakternya seperti itu. Dan apabila ketika dia lagi menghilang, Fabio ini biasanya dia lagi sibuk dengan yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dari tarotnya Hmm. Kaknya gimana? Kalau aku ngelihatnya sih emang emang di sini tuh kayak apa tuh kayak aku tuh kayak ngelihat ini tuh dia tuh tipe tipe cowok. Tapi tahu nggak sih tipe cowok yang kayak dia tuh egonya besar, terus memang suka diperebutkan banyak perempuan. Jadi kadang-kadang tuh dia pernah nggak sih kayak si Fabio itu sengaja bikin cemburu atau gimana? Karena ada kan laki-laki seperti itu sengaja bikin perempuan banyak cemburu, terus dia seneng gitu ngeliat diperebutin. Tipenya kayak gitu bukan? Ya, apa Atau tadi rahasia? katanya bener egonya tinggi Kak gitu. Memang seperti itu. Dan iya, terus pernah Kak baru banget kemarin bikin cemburu gitu, memang seperti itu. Ini Hmm, dan Fabio itu suka bohong ya menurut aku ya. Apa suka drama gitu. Dan Fabio ini hmm, juga orang yang agak susah sih sama orang seperti ini karena orang Fabio ini kalau terlalu dikejar dia malah nggak suka gitu biasanya gitu iya, ya.
Jadi orangnya agak drama. Tapi kalau nggak dikejar dia semau-maunya sendiri. Jadi seperti itu gitu. Nah Fabio ini kalau lagi menjauh itu hati-hati. Bisa jadi dia lagi ada mainan yang lain gitu sebenarnya gitu. Kedepannya bakal Kata hubungin ini aku berarti nggak? Kak Wintasnya itu sebagai Diananya nih. Kira-kira dia akan kontak lagi nggak itu Mm-mm. Kak? Menurut Kakak gimana? Kalau melihat seperti ini ya, asal Kak Diananya sabar, mendingan ditungguin aja atau cari lagi yang lain. Soalnya serba salah sih kalau dikejar. Iya. Apa tuh Kak? Kayaknya sih ada sih, Pi. Kayaknya bakal ada kontak lagi karena kan si page ini kan, kalau page ini kan biasanya ini ya, bisa bisa Memberi berarti kabar biasanya, pesan ya. memberi kabar, ada kabar Bisa dari dia. berarti ini. Cuman Tapi kalau ada kereta perang ya tadi ya, chariot ya. kereta perang. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku tuh kayak dianya harus dikejar karena kalau kereta perang itu ini walaupun gambarnya kereta perang tapi secara astrologis tuh kan hubungannya sama Cancer ya. Cancer itu kan zodiaknya ibu, zodiak perempuan. Jadi kayak perempuannya harus ngejar dulu, dia harus si Fabio itu harus mendapat kepastian kalau misalnya dia tuh bakal dapat apa ya, respon yang positif. Kalau dia tahu bakal dicuekin, dia nggak bakal hubungin. Ya, dan dari kartu itu ya, kalau dari saya tuh kartu tadi ada Pangeran Tongkat tuh biasanya masih akan ada kabar. Jadi antara Kak Diana dengan Fabio itu belum putus hubungan karma ya, masih bisa berhubungan. Tapi dengan adanya kereta perang itu, dia itu sebenarnya cuma numpang lewat dalam kehidupan Kak Diana loh. Jadi dia belum jodoh kamu itu. Jadi nanti itu dia akan datang dan pergi gitu terus gitu. Jadi nanti kasihan kamu. Kayak ditarik ulur gitu sebenarnya gitu. Mm-mm. Iya, Pi. Ini sarannya, ini kalau saran untuk Kak Diananya, kayak ketidakpastiannya itu nggak usah terlalu dipikirin. Nih, ini kan Kak Diana itu kan mungkin dia overthinking soal ketidakpastian. Nah, ini katanya udahlah nggak usah terlalu dipikirin, biarin aja. Kak Diana juga nggak usah ragu lah nyari yang lain juga gitu. Jadi kayak membuka Perbandingan, hati untuk yang dan lain. kartu-kartu kereta perang gitu tuh biasanya ini apa pertanda harus dijalanin apa adanya aja, jangan terlalu dikekang Mm-mm. gitu. Orang seperti Fabio itu nggak bisa terlalu dikekang, dikejar, kelihatan kita tuh pengen deketin dia, biasanya malah akan semakin mempermainkan kita sih. Mm-mm. Aku khawatirnya gini loh, Fabio ini kayak punya kecenderungan narcissistic personal disorder atau Mm-mm. NPD. Sekarang kan lagi heboh ya tentang narsistik ya. Takutnya Iya. si Fabio ini punya kecenderungan kayak gitu. Suka apa narik ulur, semau-maunya sendiri, terus suka playing hard to catch gitu. Jadi kayak Mm-mm. bahasanya tuh apa ya? Sok-sok jual Kayak sok jual mahal, mahal. kayak gitu. Seperti itu. Kasihan nanti. Sengaja itu biasanya. Ini kayak Mm-mm. sengaja karena dia tuh egonya tuh kan harus dikasih makanan kan Mm-mm. tuh kan egonya. Jadi Mm-mm. dia kadang-kadang mungkin di IG story posting cewek lain gitu. Terus dia tuh ngarepin Mm-mm. tuh semua cewek yang dia mainin tuh berantem, saling benci. Ada loh laki kayak gitu. Iya, ada. Sukanya drama. Mhm. Ini apa kata Kak Diana bener dia narsis dan pede banget bisa dapetin cewek mana aja karena dia memang ganteng banget Kak. Dia DJ. Hmm. Eh, iya udahlah Kak Diana lepasin dia lah. Oh, nggak apa kasihan kamu. Ini ada Kak Karo ya, Kak Alio Feria. Kak liatin pesan Mm-mm. semesta untuk Karo ke depannya. Nah ini Oke, mungkin bisa pesan pakai tarotnya mesra. Kakak. Ih, kalau selama Kakak nanti apa buka kartunya apa Karo ya, aku bisa Mm-mm. namain komentar tentang Kak Diana ini. Iya, lepasin aja lah. Nanti dia tuh ketika kamu lagi mau move on, dia malah ngejar balik kamu. Tapi dia itu ya cuma pengen kayak buat ego dia aja, ego booster. Kayak dia tuh seneng banyak yang ngejar dia gitu loh. Seperti itu. Iya, sama-sama ya Kak Diana. Semoga bermanfaat. Ini tapi ini sebenarnya untuk Kak Diana semoga masih ada ya. Kak Diana sebenarnya kayaknya kalau aku lihat itu si Fabio ini juga bisa suka sama cowok loh Kak. Karena kelihatan dari kartu kereta perang itu kan ada kuda hitam, kuda putih itu dia itu juga ada kecenderungan bisa suka sama cowok, bisa suka sama cewek loh untuk si Fabio-nya ini. Jadi dia nggak hanya menyukai perempuan aja. Jadi seperti itu, Mm-mm. seperti itu Kak, dia gitu.
gitu. Dan Fabio ini sukanya sama cowok-cowok yang lebih tua dari dia gitu. Kayaknya kayaknya dia punya problem hubungan dengan ayahnya. Jadi kayak punya daddy issue Hmm, gitu. Jadi relationship dia dengan bapaknya tuh nggak bagus, yang membuat dia jadi kayak pengen mencari kasih sayang dari seorang cowok yang lebih tua itu ada tendensi seperti itu. Gitu. Eh, mau ini mau cari kucing. Kak Gimana Carol? Kak Carol semua masih ada ya? Kak Sorry Carol masih nunggunya nggak? lama. Masih di sini. Kak Mm-mm. Carol nih kayaknya galau, Pi. Mm-mm. Overthinking. Karena aku Seperti dapat apa kartunya tuh kartunya? kayak nih kartunya tuh pertama dia ada kesedihan, terus mendapatkan banyak uang, terus ada Itu yang juga sebelah apa sih rich. tulisannya Kak yang di bawah? Itu kartu bukan tarot ya? Itu Lenormand Bukan, kan? bukan, ini kiper. Oh. Ini kiper. Ini jadi Mm. tuh ini rich good gentleman gitu. Jadi kayak mungkin aku ngelihatnya ya Kak Karol itu mungkin ada masalah keuangan, tapi dia tuh overthinking banget nih. Jadi dia tuh kayak merasa nggak tentu arah. Aku nggak tahu ya ini urusan kerjaan atau urusan keuangan secara umum, tapi Kak Karol itu kayak terlalu menggantungkan masa depan dan arahnya tuh ke orang lain gitu. Padahal sebenarnya aku ngelihat Kak Karol itu sebenarnya bisa lebih lebih cepet mendapatkan tujuan yang dia inginkan kalau dia mandiri, kalau dia menggantungkan diri ke dirinya sendiri. Ini kan good lady nih, ini perempuan yang mandiri gitu. Cuman Mm. dia tuh kayak terlalu ngarep orang lain. Jadi kayak ibaratnya tuh ini contoh aja ya. Contohnya tuh kayak orang yang terlalu ngarep dapat kerjaan terus dia ngulang-ngulang interview ditolak-tolak terus padahal sebenarnya tuh dia bakatnya usaha. Kalau menurut tapi gimana? Oh, karena itu kan tadi ada gambar orang lagi merenung di meja ya, sama gambar Mm-mm, satu sambil orang sedih. lagi sambil orang yang main catur ya. Kalau nggak salah ada Bukan ya di main situ. judi, Pi. Oh, itu Main judi ya. judi. Eh, eh, Kayaknya main catur deh Kak yang sebelahnya itu. Satu lagi Oh Kak iya, di ini belakang main Kak. catur ya. Nah, ini sebenarnya gini, kalau aku mengartikan buat Kak Carol ya, Kak Carol ini memang punya Mm-mm. bakat dia sering overthinking. Orangnya tuh gampang kepikiran. Terus kedua nih sebenarnya Kak Carol ini gampang cemas dia, cemas macem-macem gitu, Mm. gampang kepikiran, gampang cemas gitu. Terus Kak Kak Carol ini juga tipe orang yang sebenarnya nggak gampang percaya orang sebelum melihat bukti gitu ya. Terus Kak Carol ini sebenarnya kecemasan itu semua yang dia takutkan, pertanyaan-pertanyaan tentang hidup segala macem, heeh, itu sebenarnya kartu-kartu yang muncul tadi itu menyarankan Kak Carol ini harus banyak introspeksi diri ya. Karena jawabannya itu ada di dalam dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi coba banyak melakukan perenungan, terus itu banyak memikir, makanya banyak merenung gitu ya, merenung gitu. Tentu saja kakak ini kan sudah banyak pikiran, tapi bukan itu maksudnya. Jadi lebih pikirannya kan lebih ke jelek ya. Jadi banyak melakukan introspeksi diri gitu. Aku ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus kedua itu harus selalu berusaha untuk lihat dari positifnya. Udah dari situ dulu. Karena kakak ini tuh kayak selalu cemas terus. Bahkan kadang tuh nggak ngerti cemasnya karena apa gitu. Ya salah satunya ada Jangan-jangan uang, ada medis, Pi. cinta, berganti-gantian gitu. Jangan-jangan medis soalnya aku juga gitu. Kadang-kadang suka cemas, kayak ngerasa deg-degan padahal nggak tahu ada apa gitu. Oh, kata Kak Carol overthinking soal pekerjaan. Iya, makanya coba deh, mungkin kakak itu harus belajar introspeksi diri, banyak doa, belajar meditasi gitu. Eh, karena menurut aku nih Kak Carol ini ada aja yang bikin dia gampang cemas ya, seperti itu. Itu Mm-mm. bilang banyak nih Oh iya, pertanyaan. Pih, tadi kan ada Kak Carol itu dia terlalu menggantungkan diri sama orang lain. Mungkin itu ada juga advice buat Kak Carol. Kak Carol itu harus ngebedain apa yang Kak Carol itu punya power untuk mengubah apa gitu. Jadi kadang-kadang kita punya masalah dan memang kita tidak bisa merubah hal itu kan ya. Terus ada Mm-mm. hal-hal yang memang kita bisa rubah, yang bisa kita kontrol gitu. Untuk hal-hal yang di luar Mm-mm. kontrol kita, Kak Carol itu nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Iya, mungkin yang Fokus aja dianggap yang bisa sebagai dikontrol. ketergantungan terhadap orang lain mungkin gini ya, aku lihat ya. Kak Carol ini mungkin bisa jadi dia berpikir misalnya aku baru akan berbahagia dan tenang kalau aku sudah punya pasangan, mungkin seperti itu. Mhm, Jadi menggantungkan kebahagiaan tuh kalau sudah punya seseorang gitu-gitu kan bisa juga ya kayak gitu. Jadi secara mhm, emosional itu menggantungkan kebahagiaan karena eksternal.
Padahal kebahagiaan itu selalu ada di diri sendiri gitu. Yes. Mm-mm. Kemudian Betul. ini Kak Neni ini apa apakah bisa masuk kerja di PDAM? Bisa kerja di PDAM. Mm-mm. Si Kak Nabila tolong ditunggu ya, habis ini Kak Nabila deh Oke, pas bilang itu. ganti-gantian habis pertanyaan Mm-mm. PDAM. Terus Untuk itu Kak PDAM-nya Cindy itu habis ini lovers ya. dalam keadaan terbalik, terus emperor dalam keadaan terbalik juga. Kalau papi kan nggak Oh, baca terbalik ya. ya, kalau Kalau kakak ini kan gimana? hubungan yang baik. Kalau ini Kestabilan emperor ya. itu kan hubungan sama bos terus otoritas gitu. Kayaknya aku ngerasa Kak Neni itu harus membiasakan diri kerja di birokrasi. Karena Kak Neni itu mungkin kekurangannya tuh kurang bisa menjaga hubungan baik dalam lingkungan birokrasi seperti itu. Kak Neni maaf kerjanya sekarang apa? Soalnya aku ngelihat di sini kayaknya Mm-mm. bakal Itu ada kalau ini kan dalam matahari keadaan sama terbalik. Kalau aku kan emperor memang kebalik itu ngebaca tuh, terbalik ya Pi ya. uh, Aku ngelihatnya tuh kayak bakal ada struggle dalam hubungan kerja. Terus ada juga struggle dengan kayak kedisiplinan, terus kayak peraturan-peraturan di kantor mungkin nggak cocok nanti. Tapi untuk bisa ya, masuk kerjanya atau enggak, tunggu kalau deh. menurut aku sih bisa masuk kerja di situ, tapi Mungkin mungkin harus sebagai usaha kontrak. sih, karena ini ada Wheel of Fortune tapi dalam keadaan terbalik. Mm-mm. Mungkin bisa aja gitu. Cuman mungkin kurang cocok sama kultur kerjanya ya, Pi. Kalau menurut Papi Iya. gimana? Iya bisa masuk kerja tahun depan, tapi biasanya cuma kontrak ya, biasanya gitu. Kalau misalnya jadi permanen gitu agak susah di situ. Gitu, biasanya gitu. Kalau PDAM itu kan maksudnya BUMN ya, kok nggak salah ya, bukan PNS ya itu ya. Employer ya? Mm-mm. Oh Itu iya, ya. Itu biasanya bisa masuk tapi mungkin kontrak gitu bisa gitu tahun depan. Terus ini Kak Nabila ya, hubungan Philip dan Nabila kepikiran dia terus gitu. Philip ini kalau mm, dalam apa dari segi karakter dari lihat dari getaran nama itu karakternya susah loh. Dia itu nggak stabil loh emosinya gitu. Jadi bisa tiba-tiba baik, tiba-tiba temperamen, tiba-tiba ngilang, nggak jelas, mau-maunya sendiri. Terus kayak agak kasar ya orangnya ya. Jadi apa egois gitu ya. Jadi Nabila itu akan selalu dibuat makan hati sama dia gitu. Apa? Jadi seperti itu ya Kak Nabila ya. Jadi emang tapi kalau Kak punya Nabila pasangan akan memang sadar kok, Pi. mm, Kak Nabila akan sadar dengan sendirinya akan ada saatnya. Ini kan kartu judgment ya, Pi ya. Kartu mm, judgment itu kan nanti kayak Kak Nabila itu akan sadar dengan sendirinya apa yang bikin apa dari Philip yang akan bikin Kak Nabila itu ilfeel. Terus ya mungkin emang emang bukan jodoh ya Pi ya. iya, oh, itu dan apa biasanya tuh nanti kalau hubungan dengan Kak Nabila dengan Philip itu tuh hubungannya yang harus memutuskan adalah si Kak Nabilanya. Karena orang seperti Philip itu dia biasanya tipe orang yang kabur begitu aja. Dia tipe orang yang suka menggantung hubungan begitu aja. Jadi nanti kalau emang mau putus mau selesai harus Kak Nabila yang menyelesaikannya gitu. Jadi seperti itu ya. Nggak bisa tuh nanti Kak Nabila yang nungguin supaya dia mutusin gitu-gitu tuh nggak bisa tuh. Biasanya gitu. Kalau aku sih boleh menyarankan kalau hubungannya udah terlalu rumit mendingan dilupakan ya dilepaskan gitu. Karena Mm-mm. Kak Nabila tuh nanti ujungnya nggak dapet apa-apa dari dia gitu kayak cinta Mendingan kasih cari yang sayang. jelas-jelas aja. Gitu. Kenapa ya Pi? Banyak banget Tapi papi bisa, kayak gitu sekarang. tapi dilihat dari kartun The Wheel of Fortune tadi tuh ya kak ya, Mm-mm. eh, ya masih bisa balik sih sebenarnya, tapi ya nanti akan gitu lagi sih. Tapi kan Nabila akan nyadar kok. Karena Nabila lama-lama akan ilfeel dengan sendirinya kok Pi. Mm-mm, Tinggal ditunggu gitu. aja. Heeh, itu Kak Nabila Kak juga Cindy bakal. Oktaviani semoga masih ada ya. Mm-mm. Itu Kak Cindy gimana? Gimana perasaan Verlinus ke Cindy sekarang? Verlinus ke Cindy sekarang, dia tuh kayak pikirannya ke tempat lain. Pikirannya tuh kayak sedih gitu. Mm-mm. Kok sedih banget? Kok sedih banget? Jadi kayak dia lari dari kenyataan nih. Lari dari kenyataan terus nggak mau fokus ke Kak Cindy karena dia sedih karena sesuatu. Ini kan kartu kesedihan nih. Mm-mm. Three of Swords.
Terus ini juga ada 10 cawan tapi dalam keadaan terbalik. Kalau Papi kan nggak baca terbalik. Kalau menurut Papi gimana? Eh, kalau aku sih ngelihat itu memang kalau hubungan seperti ini tuh hubungan yang kalau dilanjutkan hanya akan menghasilkan suatu kesedihan ya, gitu. Jadi Mm-mm. apa perasaan Virlinus tuh ya kalau ada tiga pedang itu sepertinya siap nggak siap dalam menjalin suatu hubungan ya, karena itu dua pedang itu juga kartu dua pedang dan tiga pedang ini dua pedang itu adalah kartu yang serba dilema ya. Mm-mm. Lari dari kenyataan atau dia tidak mau mengakui bahwa dia sayang gitu-gitu ya. Ini problemnya banyak di Verlinusnya sih kalau aku lihat sih sebenarnya. Dan ini maaf kalau diterusin ya, meskipun Kak Verlinus dengan Cindy itu bisa sampai menikah, itu bisa berakhir dengan perceraian gitu. Karena karakter Verlinusnya tuh sebenarnya keras banget ya, egois ya biasanya gitu. Jadi dan mereka tuh kayaknya untuk bener-bener ketemu di tengah ya, meet in the middle gitu agak susah nih untuk bisa saling ngerti, itu agak susah sih sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut kakak kan itu tadi betul juga apa ya kak ya, apa tadi itu yang lari dari kenyataan ya kak ya Iya, hubungannya. suka Mm. nggak mau nerima kenyataan, terus nggak ingin melihat kenyataan hidup gitu loh. Kayak Mm-mm, tipe orang mm-mm. kayak ada kan Pi orang zaman sekarang dia misalnya lagi stres gitu, dia larinya main game. Karena game itu kan dunia lain gitu. Ya dan itu juga orang seperti Verolinus tuh biasanya kalau lagi punya problem dia akan menutup diri, dia akan menarik diri, dia akan menjaga jarak dari orangnya, dari pasangannya. Eh, dia tertutup gitu. Ada kan kalau seperti saya kan nggak punya problem dengan pasangan atau dengan teman, biasanya saya lebih suka saya komunikasikan. Nah, kalau orang seperti Verenus biasanya dia akan tertutup gitu ya. Seperti itu, gitu. Ya, Mm-mm. kalau mengenai perasaan Verenus ke Cindy gimana tuh Kak? Kalau dilihat dari kartu muka. Kalau perasaannya, Hmm. perasaannya Kan dia itu nanyain ya perasaannya Verenus tuh. Yang kenapa? apa? Kenapa Pi? Tadi dia Cindy menanyakan perasaannya Verlinus ke Cindy kan. Kalau dari dua Mm-mm, pedang, mm-mm. tiga pedang tuh gimana tuh menurut Kak Mia? Kalau aku ngelihatnya dia tuh ada kesedihan gitu. Dia gini ya. Dia tuh enggak lagi mikirin Kak Cindy sebenarnya. Karena kartu kartu ini kan dia kayak matanya ketutup kan. Dia tuh Mm-mm. kayak pikirannya tuh kemana-mana yang lain, tapi dia tuh mungkin kayak ada masalah keluarga sih, Pi, aku ngelihatnya. Tuh, Ten of Iya, Ten of masalah Cups, keluarga. terus ada Three of Swords gitu. Kalau ini bukan bukan masalah dia berantem sama Kak Cindy, aku nggak tahu ya dia habis berantem sama Kak Cindy apa enggak. Tapi kalau misalnya enggak lagi berantem sama Kak Cindy, dia tuh lagi sedih karena hal lain gitu. Jadi kalau ditanyain perasaannya gimana, susah juga gitu Mm-mm. jawabnya perasaannya gimana karena kayaknya dia lagi nggak fokus. Iya nggak sih, Pi? Mm-mm. Iya. Aku Mm-mm. ngelihatnya tuh justru maaf ya Kak Cindy itu kayak lagi bukan bukan menjadi prioritasnya dia gitu. Aku nggak tahu dia Mm-mm. punya Benar masalah apa, tuh. masalah keluarga. Mm-mm. Mungkin orang tuanya lagi berantem atau gimana gitu, nggak ngerti. Tapi kalau seperti ini Kak Cindy tidak direkomendasikan lanjut sih Kak. Soalnya tuh nanti susah gitu, masalah kecil bisa jadi panjang. Terus Verenus itu memang Iya. sangat egois, sulit gitu. Biasanya pacaran dengan laki-laki seperti ini tuh biasanya banyak perempuan yang nggak kuat ya, gitu. Karena karakternya emang keras sekali gitu. Dia biasanya kayak gitu. Ini kata Mbak Neni itu Kak Neni BUMD, PDAMM-nya. Terus kata Mm-mm. Kak Nabila itu perasaannya Philip sayang nggak sama Nabila. Ya sebenarnya sayang bisa dibilang sayang tapi dia gampang ilfeel. Jadi dia perasaannya tuh on off gitu. Ya, ini ada nih kita dapat peringatan some comment in this live. Jadi ada beberapa komentar yang ditaruh di live ini disensor Di oleh TikTok. iya, disensor. Ah, ya gitu sudahlah ya. Mungkin ada yang ngasih tanggal lahir gitu suka di TikTok. Iya. Ya, terus Iya. apa kata Kak Nabila, oh Philip itu freelance gitu ya, semau-maunya sendiri egois. Susah ya jalan dengan orang seperti itu. Ya, emang susah Mm-mm. itu. Gimana mikirin pasangan, mikirin dirinya sendiri aja overthinking. Mm. Terus untuk Kak Neni itu aku overthinking terus masa depan aku belum kerja. Mungkin mungkin ada baiknya Kak Neni itu buka usaha ya, karena kata kata apa kata Kak Mia tadi kan nggak cocok dengan birokrasi ya Kak ya. Mm-mm. Begitu nggak sih? Nggak, mungkin bisa.
bisa saja mungkin mencoba buka usaha dulu gitu. Tapi ya sekarang juga agak sulit juga sih. Banyak sekali yang pada mengeluh ya di Mm-mm. Tanah Abang, di pusat-pusat perbelanjaan tuh katanya pada sepi semua ya. Emang serba salah juga sih Online, Pi. zaman sekarang. Mm-mm. Online aja buka keranjang kuning. Mm-mm. Iya, Itu. kan itu juga modelnya nggak usah modal. Kadang-kadang bisa dropship aja kan. Iya, yang sekarang istilahnya tuh marketing of affiliation gitu ya. Mm-mm. Nah, gitu. Kayak gitu, yang tanpa modal. Ini kayaknya kita udah baca semua ya. Mm-mm, udah baca semua. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya Oke. Udah kebaca itu semua ya. kah, Pi? Udah. Udah Makasih mau juga off yang aja? masih bertahan ya. Oh, Kak Nabila semoga Makasih ya yang sudah makasih. meramaikan. Kalau ada Makasih. yang mau nanya yang Mm-mm. lain Kita live gitu. kita live seminggu sekali ya, Pi ya. Boleh, mau kita Mm-mm. tentuin hari aja Kak kalau ini. Iya, oke, Mau nanti tiap nanti hari. di chat ya kita Mm-mm. tentuin Mm-mm. hari apa. Oh, Mm-mm. ini ada satu pertanyaan lagi. Ini Kak, ada baikan tuh. Philip, Joko atau Chris? Oke, aku bacain. Baikan Philip, Joko atau Chris ya. Philip itu 2 pedang, Mm-mm. Joko 9 tongkat, Mm-mm. Chris 4 pedang. Kalau dibilang baik-baik enggak, Kalau kayaknya kalau masih Joko tadi berapa? Joko tadi Joko itu 9. 9 tongkat. Oh, 9 tongkat ya. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya mendingan Chris ya, Pi. Kalau In- dibikin ranking sih, kalau menurut kakak gimana? Kalau Dibikin dibikin ranking satu ranking, dulu berapa? dibikin ranking tuh paling mending tuh Chris. Kedua Philip. Yang paling enggak itu mungkin Joko ya, karena Joko tadi 9 tongkat. Ya, Kalau menurut Papi tergantung dari gimana? nama depannya sih. Nama depannya Chris itu apa lengkapnya? Apakah Christian atau Chris aja Christopher. gitu, Christopher gitu. Ya, menurut Mm-mm, ukurannya kakak itu juga bisa diterapkan gitu. Seperti itu. mm-mm. Kalau menurut Papi gimana rankingnya? Oh, Kristianto Kristianto, Pi. katanya. Tadi kakak gimana? Nomor satu siapa? Tadi nomor Kristianto satu ya? itu nomor satu si Chris. Mm-mm. Nomor 2 Philip. Mm-mm. Nomor 3 Joko. Kalau menurut Papi gimana? Kalau aku sih eh, jadi mereka ada plus minus ya. Bisa jadi nomor satu Mm-mm, memang Kristanto, kedua itu Joko, ketiga mm-mm. itu baru si Philip gitu ya. Oh, Jadi kenapa kalau saya dari situ? Karena gini, kalau Kristianto itu dia biasanya tuh nggak terlalu materialistis, terus tidak melihat orang dari fisik gitu kan. Dia terus kalau Joko itu dia ikatan kekeluargaannya kuat gitu loh, sayang anak, sayang sayang istri gitu ya. Terus kecenderungannya suka miara binatang tuh nanti si Joko itu. Nah, mm, kenapa kalau Philip paling akhir? Philip itu hanya paling bagus buat nak temen, tapi kalau buat suami biasanya tuh suami yang pelit dan tidak bertanggung jawab biasanya gitu. Jadi biasanya iya, dulu tuh sama anak sama istri tuh perhitungan banget biasanya keuangannya gitu. Tapi kalau sebagai temen dia baik gitu cocok gitu. Pi. Pi, Jadi cocok sama kartunya. Jadi kayak Chris gitu. itu damai. Chris itu Mhm, orangnya damai-damai aja heeh, gitu dia kan. Dia ngikutin dia kalau jalur hidup aja, rumah tangga tenang, damai. tenang gitu ya. Mm-mm, Mhm, mm-mm. Terus kalau nah, Joko itu dia protektif sama keluarga. Kata Papi juga dia mhm, sayang binatang kan. heeh, sayang Nah, kalau binatang Philip gitu kan. itu terlalu cuek. Heeh, terlalu juga fokus pada diri Mm-mm, sendiri kan kalau dua dua tongkat tuh gitu ya. mm-mm. Ini Cocok, benernya cocok, bener cocok. yang mana ini Kak Nabila? Eh, yang mana nih? Bener yang mana nih? Bener banget yang kan ada 3. Bener, Gimana sih? bener yang mana ini gitu. Ini ada nih Kak Laras, makasih banyak Oke. sudah join. Ini ada pertanyaan, Diki bakal sama Lara atau Sari, Kak, ke depannya? Diki bakal sama Lara atau Sari? Mhm. Oh ya bener semua katanya tiga-tiganya. Lebih ke Lara sih. Kalau Lara itu dia dapet eh Emperor, kalau Sari dapetnya Ten of Swords. Jadi lebih ke Lara. Kalau menurut Papi gimana?
Ya bisa, heeh. Karena menurut aku si Lara ini lebih pinter pendekatan ya. Jadi apa dalam arti itu kalau Sari itu kayak agak pasif kan orangnya. Tapi kok si Lara ini kelihatannya dia lebih pinter gitu, lebih pengalaman dalam hal cowok. Jadi kalau si Diki deketin Lara itu untuk kliknya lebih cepet sih dibandingin sama Sari. Jadi Sari ini biasanya agak lambat gitu, responnya gitu ya, obrolannya gitu. Eh, jadi dilihat dulu nih, eh, ini Diki ini sebagai teman atau Diki terhadap mereka tuh sebagai teman atau sebagai pasangan. Tapi kalau sebagai Tunggu. temen itu Diki itu akan bisa lebih jangka panjang Mas Lari. Tapi kalau sebagai pasangan terkait cinta kasih, Diki akan lebih cepat ke Lara gitu. Jadi Lara itu dia pinter gitu, dia itu pendekatannya tuh pinter dia gitu, apa persuasif ya. Jadi bisa ngerti gitu, Lara ini kesukaannya Diki seperti apa, itu dia bisa ngikut biasanya gitu, gitu. Lebih perhatian ya, Pi? Lebih Lebih pengertian, dan lebih ini maaf perhatian. kata Lara itu juga lebih pengalaman dalam tanda kutip ya. Mm-mm. Ngelek-ngelek katanya ininya dari internetnya dia. Enggak kok, di kita enggak. Heeh. Jadi mungkin keputus-putus kali jawaban kita ya. Nah, Mm-mm. jadi Lara ini juga pinter dalam tanda kutip lah gitu Mm-mm. biasanya. Oke, sudah semua kah? Benar ya udah Sudah semua. semua. Mm. Oke, amin. Semoga yang baik-baik semua Ya kejadian berarti ya. Semoga membantu. Kak Lara. Jadi Kak Lara nih Makasih. tadi panggil Lara. Namanya Heeh. siapa sih nama depannya? Lara, Laras, Lara Sati Laras, ya atau Laras? Iya, Laras. Kak Kak Laras ini juga kalau emang namanya Laras ya, depan Mm-mm. Laras ya, Kak Laras ini juga tipe orang yang tulang Waalaikumsalam. rezekinya dari dia biasanya tulang rezeki. Jadi dia Larasati nanti, Lavina, Pi. oh ya Larasati Larasati ini, Lavina Dewi. Larasati, ya Kak Larasati ini biasanya harus bekerja ya, dia jadi ibu rumah tangga nggak bisa gitu. Dia orangnya tuh aktif sekali dia, biasanya gitu. Pergerakannya cepat gitu. Makanya Kak Larasati ini kalau sama Diki bisa lebih ngeklik karena kayaknya sejiwa dia, bisa saling ngerti gitu Hmm, dibandingin sama Sari sih. Sebenarnya gitu. Seperti itu. Itu iya Kak sih, Dwi Pi. itu Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak Dwi Ih, sudah join. orang tuh dapat jodoh tuh kayak cerminan dirinya sendiri ya, Pi. Mirroring biasanya. Ya Mm-mm, iya kan? kalau kita tuh sebenarnya gini, kalau dalam relationship ya itu bahkan relationship kita terhadap binatang ya atau Mm-mm, bahkan temen, pembantu ya, mm-mm, kerjaan, cinta kasih, pokoknya yang human apa relationship lah bahkan dengan hantu gitu ya. mm-mm, Biasanya itu harus ada kesesuaian energi dulu gitu. Kita harus mm, selaras dulu frekuensinya. Terus kedua, jodoh itu ada dua kemungkinan, antara sebagai mirroring atau gambaran kita yang sama, atau dia juga sebagai ujian gitu, cobaan buat kita. karmik ya. Karmic relationship karmik gitu, relasi hubungan karma yang dimana mungkin di situ kita harus belajar merubah gitu. Makanya banyak kan orang yang mengulang-ulang kesalahan yang sama dalam cinta karena dia tidak pernah Mm-mm, belajar dari relationship yang sebelumnya. Makanya kalau dia selama itu dia belum healing atau dia belum menyadari dia kurangnya apa, ya dia nanti akan ibarat kita sekolah tuh nggak akan naik-naik kelas terus, kita harus di situ terus mm-mm, gitu. Jadi dalam relationship itu ada dua fungsi, mirroring dan ujian gitu biasanya mm-mm. itu. Pelajaran ya. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting dapat pelajaran terus menjadi Mhm. lebih dewasa ya, Pi ya. Itu. Oke, Kak, jadi ini udah Kak kejawab Dwi semua ya. kalau mau nanya, kalau Kak Dwi mau nanya ya apa? Mau, iya Kak Dwi tadi assalamualaikum tapi belum nanya. Apa Kak sih Dwi mau masalah nanya ya? kah? Apa? Gimana Kak? Kak Dwi mau nanya nggak? Aku lagi jawab lewat WA nih ada orang nanya tapi nggak ada kaitannya sama tarot. Gitu. Gimana? Kakak gimana? Kak Mia?
Itu kalau Aku ada Indonesia ngeblokir TikTok sih menurut aku nggak sih, agak sulit sih. Itu enggak lagi ya? negosiasi enggak sih? Oh, apa Itu mungkin jurnalisnya lagi memang nyari hanya sensasi aja ya? ya memang ada dari anggota DPR itu yang protes gitu loh. Karena seperti di Inggris maupun di beberapa negara Eropa lain kan memang udah diblokir ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia sih nggak sampai ke taraf itu sih. Soalnya cuma hanya perlu diatur aja kayaknya sih. Mm-mm. Ini Mbak Dwi balik Waalaikumsalam lagi Kak nih. Dwi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Dwi. Kalau mau nanya Kak nanya Dwi nggak mau apa-apa kok. nanya kah? Heeh, nggak bayar koin di sini kita gratis kok. Enggak bayar koin di sini kita jawab-jawab aja. Mm-mm. Itu kalau kita lagi online terus di atas ada gambar koin warna biru terus ada angka-angka itu pertanda orang lagi ngecek profil kita ya? Nggak tahu. Kayak gitu nggak sih? Misalnya Nggak kayak aku nih ada koin warna biru tulisannya 14 berarti orang-orang tuh ngecek profil aku sebanyak 14 gitu kayaknya ya. Kayak aku gitu nggak nggak sih? ngerti di aku nggak ada kayak gitu. Kan kamu lihat nggak profil aku yang kecil itu kan Iya, ada aku ngeliat dari ada nomor profil Papi sih 14 ada, gitu. Itu dari kan profil aku tandanya nggak ada orang ada. lewat terus ngecek profilku nggak sih? Berarti 14 orang yang ngecek. Mungkin, nggak ngerti. Nih, Kak Kak Dwi Dwi nanya, bilang kakak nih, Kak tolongin tolong ngeliatin perasaan perasaan terdalam Muhammad terdalam Nazgul saat ini ke Dwi Purnawati lagi lagi miskom miskom, LDR. Mm-mm. lagi miskom ya, lagi miskom. Oke. Ini Muhammad nih bukannya kalau aku lihat dari nama depannya tuh orangnya tuh bisa romantis banget di awal-awal ya, pinter ngomongnya, tapi lama-lama jadi suka ngambek gitu ya, suka banyak kayak banyak ngatur gitu deh kayaknya. Kalau Mm-mm. kayak nama Muhammad Nasrul ini di awalnya. Di awalnya baik gitu ya, kayaknya manis ngomongnya gitu, tapi lama-lama jadi dominan, suka ngatur gitu deh. Mm-mm. Ini miskomnya, mis ini katanya kan lagi miskom. Aku ngelihat kalau perasaan Oh. terdalamnya Kak Muhammadnya itu dia melihat sisi lain dari Kak Dwi. Jadi mungkin dia apa ya, enggak kaget sih, tapi dia kayak sedang memproses melihat sisi lainnya Kak Dwi gitu. Terus habis itu, Kak Dwi atau iya Kak Dwi. Terus Hmm. dia kayak bisa melihat Kak Dwi sebagai orang itu secara keseluruhan. Jadi kayak kalau dulu cuman melihat satu atau dua sisi, sekarang bisa melihat semuanya gitu. Dia udah benar-benar kenal. Terus ini kan kalau misalnya bulan itu kan biasanya kalau misalnya dalam keadaan tegap itu kan rahasia, ilusi, terus kayak parno gitu. Sekarang dia kayak ngerasa, oh gitu orangnya, gitu aja sih sebenarnya. Kayak cuman mungkin mungkin kalau ditanyain perasaan terdalamnya mungkin belum belum ada perasaan apa-apa ya, belum keproses gitu loh. Kayak dia masih memproses apa yang terjadi dalam miskom itu. Mungkin habis berantem terus kayak ngelihat sisi lain terus gitu aja sih. Kalau menurut Papi gimana? Ini terima kasih ya Kak Laras menjawab, enggak Kak itu biru itu ada yang ngasih koin ke kakaknya. Oh berarti yang biru ini ada orang Oh, ngasih aku koin ya, terima kasih ya ya banyak ya. ya yang udah ngasih koin ya. Makasih Ya makasih. nanti itu kan kalau koinnya udah banyak bisa buat nyicil rumah ya, KPR gitu Iya. kan. Ini Kalau kartu tadi pot kartunya lagi. kartu The Hangman ya, orang kartu terbalik ya, Heeh. sama kartu bulan ini biasanya hubungan ini tuh hubungan yang cukup sulit untuk dijalankan karena masalah kecil bisa bikin berantem gitu ya. Terus putus nyambung gitu. Terus kelihatannya Muhammad nih lama-lama itu kayak lebih lebih apa ya, kayak lebih lebih egois kayaknya ya gitu. Terus Mm-mm. dari sisinya Mbak Dwi ini yang lebih banyak cemas gitu loh, memikirkan ke depannya nih aku sama dia gimana ya nanti gitu loh. Sama Jadi banyak kejam nggak sih Pi? eh, Kejam. kejam atau mungkin kalau ngomong nyakitin paling ya seperti itu kali ya. Ini. Begitu. Terus kalau Mbak Dwi itu sama Muhammad itu harus seperti memperlakukan Muhammad itu seperti anaknya. Jadi Mbak Dwi itu harus bisa lebih sabar sebagai perempuan. Jadi kayak harus banyak ngomong ya seperti jadi ibunya. Mm-mm. Karena Muhammadnya orangnya emang kadang itu suka ngambek keras gitu ya. Seperti itu. Ya perasaan terdalam dia itu masih berubah-ubah seperti yang dibilang oleh Kak Mia itu. Masih berubah-ubah gitu. Tapi sebenarnya ini suatu hubungan yang cukup sulit ya. Terus kartu bulan itu harus hati-hati. Kartu orang terbalik itu kalau di aku itu biasanya hubungannya ini dilanjutin berat, tapi mau mundur juga Mbak Dwi-nya tuh berat juga. Jadi mau mau mundur nggak belum siap untuk kehilangan, tapi dilanjutin kok ya berat gitu.
gitu ya, kartu orang terbalik gitu. Terus kartu bulan itu menandakan hati-hati gitu loh. Mungkin dari sisinya Muhammad ini banyak gangguan. Gitu, gangguannya bisa perempuan lain atau mungkin dari pihak keluarganya dia nggak terlalu setuju sama hubungan ini. Itu juga bisa gitu. Yang tidak terlihat dari permukaan ya. Seperti itu ya Mbak Dwi ya. Gitu. Tapi ini jangan khawatir kalau kartu bulan sama kartu orang terbalik itu masih bisa balikan gitu. Jadi belum putus hubungan jodoh karmanya ya, biasanya gitu. Beda usia katanya. Beda usia, beda negara. Beda negara. Emang makanya berat Kak. Dan Mbak Dwi harus yang banyak lebih sabar nih, harus bisa ngemong dia gitu. Lama-lama tuh makin Muhammad ini makin rewel orangnya. Makin ngelunjak ya. Iya, makin rewel gitu. Makin ngelunjak. Tapi emang gitu kan, kalau misalnya biasanya dia anak mami gitu ya, pacaran sama cewek, ceweknya tuh harus jadi kayak ibunya dia juga ya nggak sih? Iya, apalagi kalau Kayak sama Muhammad ini. Muhammad ini memang tipe orang yang dia ada kecenderungan suka sama perempuan yang lebih tua. Jadi seandainya saat ini memang Muhammad lebih muda, pacaran dengan perempuan yang lebih tua itu belum ya, bukan yang pertama. Gitu. Emang dia begitu. Emang dari dulu tuh emang dia lebih nyaman dengan perempuan-perempuan yang lebih tua. Kemudian nih Mbak Nabila bilang, Pi cara melupakan Philip gimana? Ya harus cari cowok lain gitu. ya, Apa ya Kak ya? Ini buat siapa? Buat Nabila. aku udah narikin Oh, kartunya oh, untuk oh, oh. untuk untuk Decision Kak ya, Nabila keputusan untuk Kak ya. Nabila ya. Kalau Ini kakak gimana cara dari melupakan Nabila? Philip, Kak Nabila itu harus membuat keputusan dengan diri sendiri, pokoknya harus bertekad gitu loh. Karena kalau enggak bakal tergoda lagi. Jadi Ya, harus dari Kak Nabilanya punya punya decision itu pendirian. juga artinya keputusan ada di tangannya Mbak Nabila, Kak Nabila. Jadi decision ya itu kan artinya keputusan. Ya, Berarti keputusannya ada di tangan Kak Nabila. Mau lanjut atau mau putus ya Kak Nabila yang harus bisa tegas terhadap diri sendiri. Kalau untuk Kak Dwi, semoga Kak Dwi masih ada ya. Semoga masih ada nggak sih? ya. Kalau masih Masih ada, masih ini baru baru chat. uh, kalau Kak Dwi masih ada, Masih juga. itu Kak Dwi jangan ngejar dia, diamkan aja. Karena orang kartu terbalik itu artinya kita perlu kasih dia space atau kasih dia jarak dan waktu untuk berpikir. Jangan dikejar. Kalau dikejar nanti biasanya akan tambah kabur dianya. Mm-mm. Mm-mm. Itu kata Kak Nabila mau lanjut atau mau terombang-ambing. Iya itu betul. Kak Nabila sendiri kan sudah tahu jawabannya kan dalam Mm, hati itu. Tapi mungkin karena udah ada perasaan kali ya Kak Nabila ya. mm-mm. Tapi Susah ya Philip itu kalau udah suka. dan Philip itu tipe orang yang suka gantung hubungan. Jadi apa tetap harus dia suka ninggalin cewek gitu aja tanpa keputusan. Jadi harus Mbak Oh, di Nabila tuh ghosting ya, Pi? ghosting, di ghosting dan di ghostingnya tuh masih mending ya kalau nanti suatu saat balik lagi. Biasanya Philip itu kalau ghosting ya bener-bener nggak akan balik gitu. Biasanya lama gitu, lama banget. Ih, Biasanya gitu. amit. Aduh, banyak laki-laki seperti ini sekarang. Amit-amit. Iya, iya emang sih. Iya, karena ada media sosial kan, jadi sekarang kayak orang tuh Mm-mm. kayak punya banyak pilihan ya, gampang cari ganti gitu mungkin. Jadi Kak untuk Nabila orang, jangan mau. Ih, mm-mm, ntar penyakitnya macam-macam. Ih, males. itu ada pertanyaan tuh, iya mau dipakai itu, tapi nggak mau, aku nggak mau, Iya, ceweknya makanya. banyak. Penyakitnya Emangnya macam-macam selimut ya itu kak ntar. ya? Emangnya selimut? Selimut. Iya, Tapi bisa aja. mm-mm, gitu. Sudah kejawab Ya, semua. tapi sayang banget loh tadi Kak Dwi-nya udah keluar, padahal itu tadi ada nasihat penting di ujung ya. Dia nggak sempat Mm-mm. denger ya. Mm-mm. Kak Dwi itu soalnya kalau dia tipe wanita yang kelihatannya lebih tua ya sama sama Muhammad itu kayaknya nih Mm-mm. Kak Dwi ini beda umurnya bisa bisa lebih dari 8 9 tahun loh itu. Mm. Kayaknya Kak Dwi-nya lebih tua 9 tahun dibandingin cowoknya nih kayaknya. Terus ini aku lihat Kak Dwi ini tipe orang yang suka lebih ngejar ke cowok gitu loh. Kalau untuk Kang Muhammad Mm. ini agak berat loh. Dia orangnya makin dikejar makin nggak mau. Kasian. Tapi Makin. ya, tapi kadang-kadang kalau ceweknya lebih tua gitu, aku kaget deh, Pi. Kadang-kadang kita ketemu cowok gitu ya, lebih lebih muda 8 atau 9 tahun atau 7 tahun gitu ya. Kok dewasaan dia ya? Iya, makanya usia sih sebenarnya tidak menentukan suatu bukan bukan dewasa ya, mungkin kebijaksanaan ya gitu. Hmm. Tapi kadangkala tuh usia itu juga
penting ya untuk pengalaman hidup ya gitu. Walaupun Mhm memang tidak semua sih yang tua tuh udah pasti pengalaman hidupnya lebih banyak tuh ya enggak juga gitu. Tapi kadang untuk pengalaman tertentu itu emang kadang yang lebih tua tetap beda dalam cara mengambil keputusan meskipun tidak mhm semua. Jadi ada suatu saran psikologis ya kalau nanti mhm Kak Mia itu kerja di HRD atau di suatu perusahaan. Jadi ini dari masukan dari orang yang berpengalaman ya di manajemen. mhm Jadi misalnya kamu di HRD atau kamu seorang bos, kemudian ada nih kamu misalnya cari seorang ahli nih pengalaman ya di akunting misalnya gitu. Yang mhm satu umurnya 25, terus yang satu lagi dua kandidat nih, yang satu umur 25, yang satu umur 40. Nah, dua-duanya nih skillnya sama, eksperimennya juga sama nih. Jadi secara skill dan kualifikasi mereka sebanding. Eh, Disarankan kamu pilih yang umur 40 Kenapa? gitu. Apa kita cari yang lebih tua karena biasanya secara attitude dan karakter itu kadangkala yang lebih tua itu akan lebih responsibel dalam bekerja gitu biasanya. Mhm mhm. Di compare sama yang lebih muda biasanya Iya, gitu. terus kadang-kadang Heeh. yang lebih muda kalau dikasih jabatan yang terlalu tinggi gitu jadi cepet gede kepala, Pi. Ya, kadang tuh kalau kita bicara pekerjaan ya, atau Mhm di dalam menjalani kehidupan tuh tetap sebenarnya yang kita lakukan bukan di skill sih sebenarnya. Orang sukses tuh kan karena karakter biasanya, karena attitude. mmm, Nah, gitu. Kadang, ya walaupun yang lebih tua tuh nggak jaminan gitu, nggak jaminan pasti mhm begitu. Tapi secara mayoritas atau majority, ya biasanya yang lebih tua itu kadang itu cara berpikirnya lebih lebih matang lah. mhm, lebih mateng. Mm, mm, mm. Terus kata Kak Nabila dia masih berada sama aku karena dia masih penasaran ya iya tapi sebenarnya penasarannya cuma pengen dapet habis itu dibuang kan ada ya Mhm, orang seperti itu ya. iya, kalau udah Jadi dapet itu sebagai ego ditinggalin. booster buat ego booster gitu. Mhm, cuman cuman suka ngejernya doang kadang-kadang. Mm, mm, mm. Nah, kalau udah Kadang dapet tuh ya kalau udah gitu. ini kita kadang kalau di maaf ya kalau kita di TikTok itu kadang kita kalau ngomong pakai bahasa Inggris atau istilah-istilah tertentu kadang banyak orang yang nggak ngerti ya. Mmm, Karena emang mhm di TikTok tuh mayoritas kan memang orang-orang daerah ya, orang-orangnya. mhm. Jadi kadang aku juga kalau lagi live itu mesti cari bahasa yang sederhana yang gampang dimengerti gitu. Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia atau bahasa yang bahkan yang udah sederhana gitu. Mhm Kadang mhm. ada orang yang kita ngomong dilema aja nggak ngerti dilema itu apa. Astaga. Tapi aku tuh Iya. keselnya tuh kadang-kadang kalau misalnya aku nggak ngerti sesuatu kan aku Google ya. Kalau orang tuh zaman sekarang tuh nggak Google gitu loh. Saking malesnya tuh lo nggak mau Google. Kesel Iya. aku paling kesel kalau orang nanya sesuatu yang Tapi bisa di kan Google. masalahnya kalau orang di daerah tuh kan kayak di TikTok tuh kan banyak tuh orang-orang yang tinggalnya di transmigrasi, di Heeh. perkebunan kelapa sawit gitu kan. Jadi banyak Hmm, juga tuh yang pada lihat-lihat isi videoku tuh pada heran. Bahkan gini, yang arti mimpi melihat bulan itu pertanda akan bisa melunasi hutang. Itu aja masih bisa nanya. Itu maksudnya apa sih? astaga. Jadi dia tuh bahkan Karena yang Anda kayak tidak gitu-gitu pernah tuh nggak ngikut. bisa paham gitu loh. Ya tapi memang kayak gitu ya. Ini kan memang memang seperti itu gitu. Tapi Apa Pi, ada orang. harusnya kan kayak maksud hal-hal seperti itu kan kayak biasanya dibahas dong di rumah. Kayak misalnya ibu kamu ibu kamu mimpi apa gitu kan. Ibu kamu mimpi apa? Ibunya pasti cerita dong gitu. Masa sih di keluarganya nggak ada kayak makasih ya Kak Nabila. Kayak Memang nggak ada gitu kayak cerita-cerita hal seperti itu. Aku heran deh. Kak Nur Rudiansah ya. Terima kasih sudah Mm-mm. join walaupun mungkin cuma numpang-numpang lewat. Udah jam 9 Pi. Oh iya kalau mau turun juga nggak apa-apa. Padahal kita Iya. tuh sebenarnya kalau kita bertiga atau berempat kita sharing-sharing gini tuh kita bisa saling belajar loh Kak. Makanya Kak Mm-mm. Dia itu sayang ya kalau nggak join. Kadang juga kan aku Mm-mm. belajar dari Kak Mia tuh. Misalnya Kak Mia ngeliat kartu bacanya begini. Itu aku juga belajar loh dari Kak Mia gitu kan. Padahal Jadi bacanya belum masalah lama. itu, masalah apa, itu juga memperluas aku juga sebenarnya, gitu. Kak, maaf boleh tanya nggak kapan ku nikah lagi? Emangnya sebelumnya udah pernah nikah? Atau nanya lagi nih maksudnya? Aku Ya, kalau pertama urusan kalau kakak pertanyaannya agak gini berarti susah. udah pernah cerai. Aku kalau ngeliat ya Kak Nabila itu masih belum siap secara mental, masih nganggep semua orang itu brengsek. Jadi susahnya tuh di situ. Urusan kapan enggaknya tuh nanti kalau misalnya Kak Nabila kayak udah apa ya? Kayak udah nggak curigaan sama orang.
kalau udah Iya, nggak dan Kak curigaan sama Nabila ini orang tipe gitu apa wanita gimana? yang dominan ya. Jadi dia Mm-mm. karakternya tuh aktif, dinamis ya, dominan gitu dalam menyikapi suatu. Sebenarnya kalau orang-orang kayak Kak Nabila gini nih lebih cocok nikahnya sama cowok yang lebih muda deh. Karena memang karakternya kan kuat ya, terlalu kuat gitu, karakter yang terlalu kuat untuk seorang laki-laki gitu loh. Jadi emang lebih cocok dengan yang lebih muda sih sebenarnya. Ini kayak Mbak Dwi tadi itu loh sama Muhammad itu kan jaraknya jauh. Mm-mm. Nah kayak gitu-gitu biasanya malah bisa lama. Dan Kak Nabila ini tanpa Mm-mm. disadari dia orangnya fisik loh ini. Maksudnya Fisik. ngeliat cowok tuh dari fisik dulu gitu-gitu loh maksudnya gitu. Jadi kalau memang Hmm. secara standar nggak sesuai itu ya dia nggak mau. Terus nggak bukan tipe cewek yang bisa dijodohin. Jadi dia harus pilihan dia sendiri biasanya gitu. Gitu. Mm-mm. Ya Kak Nabila bisa sih nikah lagi ya. Bisa ya. Jadi dibuka dulu hatinya tapi Hari ini kita pertanyaannya nggak mm-mm. banyak tapi yang nge-like banyak tuh sampai 7.500 like. Oh iya banyak banget. Tapi dapatnya Nggak pria sebanyak berisi minggu terus. kemarin ya. Kemarin kita sampai berapa ya? Kayak lebih dari 100 lebih pertanyaannya. Mm-mm. Hmm. Tapi aku dapatnya pria berisi terus. Jangan mau. Itu karmanya nggak bagus ya, Pih ya. Dan itu harus Masih. dibersihin. Misalnya gini, bisa jadi memang dulu Kak Nabila pernah pacaran sama suami orang dan itu auranya masih melekat, vibrasinya Hmm. melekat. Sehingga vibrasi itu untuk dibersihinnya susah loh. Nanti sekalinya kita tuh pernah jatuh cinta dengan suami orang, itu nanti yang datang suami orang terus nggak tahu kenapa tuh kayak kita narik energinya seperti itu dan itu bersihinnya sulit sekali loh biasanya Harus gitu. Sekali puasa itu apa sudah. gimana? Ya bisa puasa, terus banyak sedekah, terus harus ada Mm-mm. afirmasi-afirmasi gitu. Itu bersihinnya sulit banget gitu. Begitu juga kalau kita sekalinya suka sama cowok yang lebih muda gitu tuh, nanti ya yang datang yang muda-muda terus gitu. Jadi kayak itu kayak membuat magnet gitu, gitu seperti itu. Ya ini bisa sih, ini bener pi mantanku suami orang tuh ya kan. Nah itu harus dibersihin karena itu nanti jadi vibrasinya itu akan ketarik terus gitu, biasanya gitu Papi kan kondisinya. suaranya enak nih. Papi bikin afirmasi aja biar denger Hmm, orang. Itu berguna Afirmasi. loh. Wah aku bikin Apalagi puisi cinta aja yang nonton malah bingung itu maksudnya apa. tapi yang Karena ngerti-ngerti aku Pi. baca-baca, aku mau bikin video-video tentang puisi cinta itu banyak pertanyaan. Itu isinya apa sih? Aku sendiri juga bingung Di jawabnya. YouTube, di YouTube nggak salah salah salah. Salah. Ih, nyebut 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 platform sebelah. Aduh maaf ya, maaf maaf maaf. Iya. Di aplikasi sebelah itu nggak gitu Pi. Kalau di sana orang ngerti. Iya sih, ya nanti Serius. dibagi dua aja. Ini kamu kalau Bikin. sering online ya kak ya, di live di Mm-mm. TikTok, itu nanti kamu dapat software. Softwarenya tuh Oh gitu. software studio. Mm-mm. Nanti kamu bisa live itu langsung di tiga langsung. Jadi kita live gini, Serius. bisa di YouTube, TikTok, sama Facebook. Itu bisa Oh langsung live. gitu. Ini nggak apa-apa sih kita ngomong ini asal kita nggak jualan. Jadi kita Ah, bisa ah, ah, ah. di tiga ini, di FB, di IG, sama di TikTok nih kita bisa live bertiga bersamaan. Wah Jadi kita mantap. live-nya langsung di tiga gitu. Nanti ada kebagi tiga gitu. Jadi kita nanti yang nonton lebih banyak lagi. Tapi itu hanya Wah bisa lewat mantap mantap. TikTok. Tapi Lewat ada TikTok. syaratnya ya. Dapatnya harus Berapa ada jam dulu? syaratnya ya. Aku pernah waktu itu kan syaratnya itu harusnya kakak udah dapet ya. Kita nanti disuruh download aplikasi, nanti aplikasinya itu kita download gitu. Nanti kita tuh Mm-mm. jadi langsung ada tiga gitu bersamaan gitu. Hmm. Kan sekarang di FB juga Mantap bisa mantap. live kan, jadi bisa Ya gitu. ya ya ya. Heeh. Tapi Aku soalnya kebanyakan di teman-teman sih di dua yang di gambar yang merah merah. itu sama si Mm. ini gitu bisa. Mantap mantap. Enggak, Pi, aku Heeh. kalau di merah itu kan udah punya 5.000 jadi bisa makin rame lagi. Iya, nggak kayak gini kan nanti jadi lebih lagi banyak kan, lebih Mm-mm. banyak lagi, gitu. Ya udah Ya Kak, kalau sudah. mau tutup, thank you ya, Ya, Kak oke, Vinta. makasih ya udah dateng. Minggu Sampai depan jumpa kita live lagi. lagi kok. Makasih Heeh. banyak. Eh,